Masih dia nggak ada Potters Podcast terkece seplanet bumi. Bukan lagi. Itu semboyan gue tuh bang. Bahaya banget Mas. Karena cuma ya dong di Lampung ya kan. Satu-satunya di planet bumi ini yang ngebahas kayak ginian ini kita. Cuma Iya. dan lu juga kan. Oh iya, siap. Lu gak boleh bilang enggak nih, dan lu juga Siap. Mata-mata lu berarti. Kalau lu bilang enggak. Legend ya. Sekolah itu belum Mas. Geng, kita hari ini dengan geng-gengnya SSI, Sekolah Sablon Indonesia. Sekolah Sablon Indonesia Chapter Lampung. Gitu gak sih? Gitu gak Mas? Bisa dibilang begitu. Bisa dibilang gitu ya. Nah, bisa dibilang begitu. Nah, Chapter Lampung ya. Ya. Ini headnya apa? Ini Bonik. Terus Bang siapa Bang? Mas Chris. Chris. Mas Chris. Satu lagi bro? Hah? Huda. Huda. Iya. Huda. Nah tuh biar orang tahu kan ini siapa gitu. Kalau Bonik siapa lah yang nggak tahu Bonik ya kan? Di Lampung ini tersohor ini Mas Chris. betul. Tersohor beliau nih. Fitnah itu Mas. Udah, nanti yang lain mikirnya kemana-mana pasti. Benci banget dengan pikiran itu. Kiki seneng bener kalau ada elunya nih. Udah. Kiki ada vokalis The Potters Mas. Udah kalau nongol Bonik seneng bener dia. Wah emang ditunggu bener mau dibully sama Kiki. Oke, kita kembali lagi nih. Kalau Mas Chris sendiri foundernya SSI. Ya, salah satu ya. Salah satu founder ya. Salah satu founder. Oh, sebenarnya rame itu, Mas. Kebetulan idenya dari saya Hmm. tentang SSI, terus ada beberapa teman kebetulan domisilinya di Malang. Di Malang. Ada namanya Mas Rizky Gundul, terus Mas Arman, sama Mas Yusuf Mantub. Itu Iya. kita bersepakat setelah ada pelatihan kelas angkatan kedua. Angkatan pertama malah enggak. Nah, emang ada inisiasi sekolah sablon itu belum lah ya. Istilahnya baru Enggak. baru sharing aja lah ya. Munculnya ketika ngobrol terus saya coba bikin perbandingan ya dengan ada satu sekolah di Amerika namanya American Screen Printing Institute. Jadi satu-satunya sekolah sablon yang dulu ya angkatan 90 tuh harus ke Amerika kalau mau serius sablon gitu ya. Jadi Gawat kan? Jadi Serem kan? kita juga mikirin bahwa ya sablon, yuk kita angkat bahwa sablon tuh bukan cuma sekedar screen, rakel, dan gesut aja, enggak sampai situ. Screen, rakel, gesut. Nah, Gesut. ini Nggak teknikal nyampe yang belum orang tahu nih, Nick. Kenapa gua harus sharing proses nih ke teman-teman yang nonton? Ya. Biar gini loh, Nick. Lo tahu kan kalau anak-anak tuh tiba-tiba ini jadi barangnya beli mahal. Mahal amat, Bang. Nah, dia nggak tahu proses. Nah, ini gue suka nih, Bang, ngebagi-bagi proses tuh biar tahu yang harus dilewatin tuh apa aja gitu. Screen, rakel, gesut. Apa itu, Bang? Ya jadi bukan cuma sekedar itu ya sablon tuh ya. Nah, tar lebih dulu, luas malah. Mas Chris. Kayaknya Mas Chris harus pakai headphone deh. Oh gitu. Nah, di belakang itu. Oke. Biar bisa monitor suaranya. Cek. Oke. Aman ya? kedengaran aman. Nah, kan. Jadi bukan cuma sekedar tentang screen, kayu, screen, terus rakel, hama, tinta dan gesut aja. Jadi sablon tuh luas. Kebanyakan kita di era-era 80-an sampai sekarang tuh kebanyakan masih menilai hasil akhir. Proses nggak pernah diapresiasi baik gitu. nih. Akhirnya masalahnya yang paling besar ya permasalahannya. Sablon tuh selalu dipandang sebelah mata. Pasti, Bang. Betul. Kalau kita bicara tentang industri ini, nggak cukup bicara modal miliaran tuh. Serem banget nggak? Serem. Soalnya- Kalau kita soalnya- bicara yang serius ya. Iya dong. Nah, Ini artinya harus gini. serius, Bang. Biar maksudnya apresiasinya pas gitu loh. Iya, Kenapa benar, ketemu harga? Kan kita bikin harga ngejual baju nih ya. Itu kan nggak jual ngasal kan? Nggak. Artinya kan ada prosesnya. Nah, ada proses yang lewatin tuh berapa sih produksi ini ditambah untung 20% 30% cukup tergantung yang jualnya kan. Iya. Presentasinya cukup segitu, ya udah jadilah harga gitu, bukan tembak sekian gitu, nggak gitu loh. Konteksnya masih ke ranah bisnis ya. Bisnis ya. Kalau di SSI sih lebih apa ya? Kita ngadopsinya dari prinsipal seni rupa. Oke. Bahwa seni bukan penopang hidup. Seni adalah sikap. Nah,
kita jabarkan menarik, dalam bentuk menarik. produksi ini bahwa produksi ini ya kreatif ini ya bahwa sikap kita di mana? Sikap kita menciptakan sesuatu yang berkualitas. Iya. Gitu. Dengan keilmuan yang cukup ya. Bentuk aplikasikan disiplin ilmu. Iya. Nah, di sini setelah kita bersikap dengan kualitas, ya namanya penopang hidup mengikuti ya. Ikut. Pasti ya, gitu. Dan nilai-nilai kenyamanan kan yang nggak pernah diapresiasi besar banget. Itu makanya kenapa di beberapa kota jadi seperti terpuruk bisnis ini gitu. Dan satu lagi yang titip pesan saya sih gitu. SSI punya visi dan misi tentang penyetaraan. Jadi kita nggak boleh berbarometer ke satu kota. Selama ini teman-teman kan Bandung bagus, Jakarta bagus. Ya nggak gitu. Teman-teman di sini juga punya hak untuk kami juga bagus gitu. Industri ini jadi kondusif kan. Teman-teman di sini jadi bisa punya kultur kreatif yang jadi lebih unik ya, lebih luas dan jadi ide-ide segar lah. Jadi ide yang segar gitu. Jadi proses kreatifnya jadi nggak mati kan karena udah kena mental duluan biasanya kan kayak gitu kan. Betul. Baik yang beli ataupun yang produsennya gitu. Dua-duanya kena mental. Karena memang mindset kita yang di daerah kayak kita di Lampung gitu kan pasti punya barometernya pasti di luar gitu ya. Nah, yang mau kita cari, kita gali, ini sih kenapa sih bisa barometernya keluar gitu. Terus kita kurang dapat trust di tempat kita sendiri gitu loh Mas. Gitu. Kalau menurut saya gini, kenapa Bandung jadi barometer ya? Karena sering saya bilang bahwa Bandung tuh terintegrasi lingkungannya, bahan baku gampang, otomatis menciptakan ide-ide gitu. Iya. Nah, contoh lah, temen mungkin Maksudnya gini ya, hulu ke hilirnya itu ada semua gitu ya. Ada, Bahan baku ada, sampai betul. barang jadi sampai yang belinya juga udah ready gitu ya. Karena numpuk di sana semua ya. Iya, gitu. bener, iya. Tapi kalau keran di sini tutup ya pembelinya tetap di sini ada, nggak akan ke sana gitu. Permasalahannya kita berani nggak bertindak untuk menciptakan industri kreatifnya ada di Lampung. Gitu. Salah satu ya industri kreatif ini. Gitu. Gitu tentang SSI sendiri ya. Dan saya lihat di teman-teman di Lampung pun sebenarnya udah terbentuk ya kultur produksi. Contohnya banyak pelaku, adanya komunitas juga. Cuma kan masalahnya kalian tidak terinformasikan ke calon customer atau customer pun tidak pernah terinformasikan ke tempat produksi kan. Betul. Ini jadi jembatan yang nggak akan bisa selesai permasalahannya. Benar. Ya kita harus buktiin bahwa ya mungkin dengan event-event tertentu ya. Buktiin bahwa kami ada di sini. Gitu. Salah satunya di media mungkin Mas ya. Media nah, sih. ini mungkin salah satu media juga nih Oh iya, podcastnya saya juga gitu. sebelumnya juga terima kasih ke Bang Angga diundang ke sini nongkrong di apa nih? Angga The podcast ya, ada kopinya Podcast juga. terkece di planet bumi. Saya ditemenin sama Huda, alumni juga, Mas Bonik juga alumni kebetulan. Ini dua-duanya alumni nih ya. Alumni. Kebetulan untuk koordinator di Kota Lampung, Mas Bonik gitu. Koordinator SSI. Koordinator SSI di Lampung. Oh nyebutnya koordinator ya, bukan Kami chapter lebih- ya. Bukan. Kita lebih ke koordinator. Koordinator. Oke, koordinator SSI Lampung ya. Waduh, gila ya Anda ini. By the way anyway nih geng, gua pakai produknya nickname punyanya Bonik ya kan. Asik ya. Ini gua banget Asik ini. dong. Bahannya gimana Mas Angga? Enak. Enak ya? Tebel tipis? Tebel ini. Oh. Tapi enak. Maksudnya apa ya? Gua udah cerita sama dia Mas. Nik, gua biasanya beli baju itu di SNM. Nih gua sebut merek lagi nih ya kan. Biasanya ke situ tuh. Beli baju di situ. Nah, apa namanya? Baju yang gue beli tuh rata-rata kayak gini karena gue ngikutin gue nih. Gue yang kurus kayak gini. Kalau gue terlalu Polanya pas lah ya. Iya, gitu kalau gue terlalu jangki nanti ini. Oversize gimana nggak? Oversize juga asik karena lagi tren gue bilang kan. Oversize lagi tren itu asik juga. Kalau lagi nggak tren emang kayak orang sakit. Iya. Hip hop sebenarnya. Iya kan? Slip jamet. Jamet, kuproy. Tapi masalahnya pas lagi tren nggak ada masalah nih. Malah jadi orang-orang ngelihatnya lazim gitu kan. Lazim, wow ini asik juga. Store di mana ini? Store di Panglima Polim. Panglima Polim Dekat ya? SMP 10. Panglima Polim, SMP 10. SMP 10. SMP. Dinas Sosial 9. Oh, iya. Terus yang bisa belanja di sana anak-anak yang satuan atau apa cuman lu melayani store
Custom made. Iya apa? Retail atau custom made gitu. Nah. Custom made. Custom made. Ya produksi juga buat clothingan juga kan. Retail berarti ada Retail juga. bisa. Dua-duanya Bisa sikat ya. juga. Iya. Sikat semua ya? Sikat semua gitu. Penguasa Iya, nih. Raup. Maksudnya kesempatan kalau lagi ada kesempatan ya kenapa Ya, enggak gitu. ini Mas. lebih cocok disebut one stop clothing. Iya, Oh, belum benar. berani Mas. Belum berani. Bukan Mas, dia belum beraninya gini. Begitu nanti ada yang order 2000 pieces, sakit kepala dia Mas. Kan ada subkon. Nah, itu berizin siap. buat kesini nih. Teman-teman Itu lo fungsinya dari Iya. ya wadah ya, ada wadah. wadah, kita bisa subkon kerjaan dengan kualitas yang sama minimal. Betul. Nah, kita SS itu untuk jadi pagar tentang bicara kualitas karena kita memang selalu mengkaji keilmuannya ya. Itu yang memang kita perdalam terus. Atau gini kali Nick ya. Nggak tahu ya Mas ya, mungkin bisa di ini cuman ide liar aja mungkin ya. Kalau SSI punya standarisasi misalkan atau koordinator di setiap daerah Mas, ada labeling atau cap kali ya di dalam baju itu yang benar-benar standarnya SSI gitu, tep gitu kali ya. Jadinya orang ngelihatnya tetap, wih, standar SSI nggak maksud Indonesia. bukan, iya maksudnya gini loh, maksudnya, iya ini Iya, benar-benar benar. under SSI yang benar-benar orang bikin image sama kok ini gitu kan yang di Lampung di Harapan Bandung. kami sebagai tim SSI sih ke sana. Ini lagi proses. Kebetulan karena kita juga pengen jadi besar dan jadi dilegalkan oleh pemerintah, kita bentuknya sekarang yayasan. Ya oke. Arahannya kemana? Ke lembaga pendidikan gitu. Jadi sebuah lembaga pendidikan tentang industri clothing ini ya. Karena kalau sablon kan salah satu bagiannya. Di situ kan ada manajemen juga, ada marketingnya juga, ada kelas grafisnya juga gitu. Memang kita ngelibatin banyak orang sih di sini. Harapannya gini lah, agar industri ini juga jadi orang memandangnya nggak sebelah mata, jadi dua mata memandangnya. Nah, agar satu lagi di sini juga syarat kok dengan keilmuan gitu. Betul. Kalau kita bicara tentang satu teknik aja dicetak, ribetnya minta ampun. Kalau kita bahas panjang ya, gitu. Contoh dengan teknik raster seperti ini. Iya. Itu raster. Ya ini raster, ada perhitungan sudut, penggunaan jenis tinta, gitu, penggunaan jenis raka, banyak lah, ya, banyak banget. Jadi abjadnya nggak boleh lewat satupun, harus teratur. Kalau enggak kacau balau. Ya emang bener sih dulu waktu cuma sekedar tahu sablon gitu mas proses. Oh, iya. Gesut aja ya kan. Ya, yang gue lihat itu mungkin anak-anak juga udah banyak lah referensi dari YouTube atau apapun gitu ya, mungkin baca atau apa. Ternyata begitu kita mengenal SSI, artinya di situ tuh ternyata nyablon tuh nggak sama sekali sembarangan. Iya. Dan nggak boleh sembarangan gitu loh. Prosesnya harus benar, apa namanya, dengan supaya kualitasnya bagus itu memang ada aturannya, nggak Artinya sembarangan. ada gitu. keilmuannya nih. Betul, ada keilmuannya banget. Biasanya gitu. kan kita yang kita tahu dari kita kecil ini kan Iya. biasanya kan gesut-gesut aja ya Iya, kan. Warna betul. merah ini, warna merah ini campur ini Nggak, jadi iya. kira-kira kayak gini Iya. kan. Sat gesut dar iya. jadi. Cuma satu warna kok, cuma ini kok gitu. Nggak cuma-cuma nggak itu, nggak cuma bisa itu. cuma-cuma. Ada Gitu. perhitungannya. Semua ada hitungannya. Iya gitu. kan yang paling parah itu kan kalau dipakai untuk spanduk iya juga gitu kan. Cuman kalau yang dipakai di badan Iya. ini kan set sekali cuci bubar barisan ya kan. Iya. Karena menurut kami kaos itu kanvas berjalan kan. Iya. Untuk media promosi, media segala macam. Oh, itulah gitu. kenapa cikal bakalnya berawal dari seni rupa ya. Iya, turunnya dari seni rupa. Mutlak Iya, seni iya, rupa. iya, iya, Kalau iya. kalau di Indonesia mungkin nggak ada ya mata kuliahnya. Kalau di beberapa negara di Eropa ada printmaking. Oke. Maksudnya kalau kita mungkin dipecah jadi grafis. Nah, sedangkan di Indonesia ketika sekolah ini berdiri jadi grafis, itu tidak ada yang menyentuh ranahnya ke garment. Nggak ada sama sekali. Makanya desainer yang ideal harus mengerti tentang produksinya. Nggak sembarangan bikin warna. Karena kan nanti waktu diaplikasikan jadi repot kan. Iya. Contoh kemarin apa? Asian Games apa tuh? Warnanya ngejublek banyak banget kan. Setuju. Dicetak kan susah. Betul. Gitu. Betul. Nggak sembarangan. Nggak sembarangan. Karena kalau desainer juga kalau yang bener-bener ini ya maksud gue yang tahu filosofi, dia pasti color tone bahasanya kan gitu. Kekuatan Iya. color itu kan dia maksudnya dua warna cukup Nick. Biasanya kan kayak gitu dua warna tapi kekuatan filosofi powernya itu
kuat gitu. Dia bisa ngejelasin kenapa warnanya harus ini Alasannya dan ada. ini gitu. Ya, Daripada nyantumin banyak warna, udah nyusahin gak ada filosofisnya buat apa gitu loh. diaplikasikan susah. Diaplikasikan susah gitu. Ini maknanya apa? Maknanya apa? Maknanya apa? Ya biar rame aja, ya nggak kayak gitu juga bang konsepnya bang. Enggak. Karena kan rujukannya lebih ke grafika ya. Grafika adalah presentasi visual ke media datar. Betul bang. Apapun media datarnya kan. Salah satunya kain. Gitu. Nah kalau kayak udah lu clothing retail, pure clothing retail. Enggak juga sih bang. Kalau kita sama kayak Mas Bonik. Masih maklum ya. Oh sama. Pun Iya. juga produksi juga. Dia juga Masih custom made juga. custom-made juga Cuma kan dua-duanya. pertanyaannya cuma satu. Sampai kapan mereka mau custom made? Betul. Iya bang. Nggak akan berkembang industri ini. Betul itu. Kenapa saya tadi bilang sabar ya Mas ya. Jadi gini, kalau kita tetap menerima maklun atau custom made, tetap kan kita juga nerima harus Apa tadi? konsekuensi. Maklun? Maklun. Jadi terima apa? Lempar jasa. Lempar jasa. Iya iya. Jadi kan apa ya? Kita akan terjebak dengan jadwal orang lain, kemauan orang lain. Sedangkan idealis kita sebagai artisan, beda artis ya. Ini artisan. Art ngomongnya maksudnya Ya. art seni ya maksudnya. Ya, jadi kan ketika konsepnya dari artis, yang menjalankan konsep itu adalah artisannya kan. Gitu. Memang harus matang jadinya. Iya. Ada sisi idealisnya. Ada sisi bisnisnya juga. Yang nickname kan idealis. Tanda tangannya Bonik kan. Iya. Harga dirinya Bonik kan. Iya, Mas. Di sini saya pertaruhkan hidup saya, Mas. Ini tidak ada gua nih. Tapi sebagai Waki. Maksudnya itu juga bagian dari idealis sih gitu loh. Memang agak berbenturan sih. Kita ketika nerima maklun dengan kita yang punya brand yang lagi kita bangun gitu, kadang kan emang terbentur di waktu terutama ya Mas ya. Kita harus bekerja, berpikir ulang lagi untuk melayani teman-teman yang punya produk, punya brand atau apa gitu ya. Nah, di situ juga tapi kita belajar juga Mas, gitu loh. Artinya kita sebagai orang produksi nih gitu, kan nggak semuanya semata-mata itu juga kita tahu clothing itu seperti apa, modenya seperti apa, fashion itu seperti apa. Di situ juga kita banyak belajar gitu. Tapi memang kita bentuk itu memang dari awal itu memang untuk idealis kita sebenarnya Mas gitu, untuk kebutuhan store kita sebenarnya. Iya, betul. Ya sampai saat ini berjalan, teman-teman banyak yang percaya ke kita, yang masih percaya ke kita, memang masih ada yang masuk ke kita untuk brandnya, gitu loh Mas. Jangan sampai mati suri ntar ya. Iya Mas, itu yang kita takutin Mas, gitu loh. Kita ngurusin banyak orang nih enggak? Nah, Kita iya ngurusin gitu. banyak orang, Akhirnya kita brand- sendiri. brand sendiri. Gitu. Makanya Itu kan memang- selalu ini apa namanya yang gua sampein ke dia juga nickname dulu nih, berangkatnya dari brand sendiri dulu nih, Iya, gitu betul. kan, berangkat dari brand sendiri, baru nanti orang bisa lihat apa aja sih Nick yang lu mainin gitu, mainannya apa nih. Iya, Nah baru betul, jelas tuh, tarikannya jelas tuh Nick, ulu hilir itu jelas Iya, gitu. betul. Sampai pada akhirnya orang mencari apa yang nggak lu ada. Nah hingganya disitulah sektor dia biar bisa bergabung sama satu jalurnya lu. Ya, Misalkan kayak ngomongin garment yang dalam skala besarnya gitu ya. Atau wah Boni kan cari ternyata dia nggak ini nih kainnya gimana nih, ininya gimana, bahan bakunya gimana nih. Ya akhirnya dia jadi narik satu garis lurus ke teman-teman, dia udah bisa baca peluangnya SSI ternyata berkembang dan cari bahan di mana. Ya udah dia diriin itu tuh. Company yang sifatnya benar-benar bisa nyuplai itu yang gitu tuh nih. Cuma memang di sini keilmuan memang dituntut banget sih Mas. Iya. Kita memang Bonik bersyukur juga gitu kan, di SSI banyak apa namanya ilmu yang didapat soal produksi. Jadi ketika teman-teman yang mau produksi, ketika menyerahkan artwork atau desain apapun untuk dicetak di media berkas kaos, datanya iya betul, itu memang nggak bisa sembarangan gitu. Dan kebanyakan file data yang berbentuk artwork itu nggak layak cetak. Nah ini tadi ada rantai yang putus. Ini ada rantai putus. Gimana Bang? Kalau kita bicara rantai industri, kita harus terlibat dengan orang ilustrator ataupun desain grafis ya. Betul. Nah kadang-kadang orang konsumen nggak melupakan ini nih, dilewat gitu. Filenya kecil, dapat dari Google atau segala macam, itu kan masalah ya. Nggak final approve lah itu, makanya nggak design approve lah. Jadi memang harus diperkenalkan ke teman-teman bahwa ini ada rantainya loh, nggak boleh dilewatin satupun. Agar apa? Agar kualitas yang diciptakan atau hasil akhir itu jadi benar ya. Benar, Karena kalau menurut saya kayak operator sablon itu nggak ada yang jago.
Iya. Nggak ada yang jago, yang bener ada. Cara kerjanya bener, keilmuannya bener. Maksudnya kalau hasil air bagus jelek itu kan relatif. Relatif, relatif. Jadi memang Makanya sablon nggak boleh dilombain. Iya, relatif. nanti kamu kena tabur. Ya, jadi gini sih, sebenarnya kita kan sebagai orang produksi nih, kita dituntut untuk menghasilkan produk yang maksimal, terutama di printnya mas, Ya. di sablonnya gitu kan. Sekarang kita gimana kita mau maksimal kalau kita dapatnya file yang nggak filenya. bagus. Iya, betul. Kalian menuntut kami untuk dapat hasil yang baik, yang bagus, Curhat. gitu kan? Iya. Nah ini maksudnya gini juga loh. Gue pengen informasi ini tersampaikan. Iya. Mumpung ada Mas Kris, Iya, diperkuat dengan Mas Kris. Kalau gue ngomong sendiri takut juga gue. Nah maksudnya itu ada gini loh, maksudnya lu kasih gue file yang bagus, lu tuntut hasil yang bagus, gue nuntut ke kalian juga Iya, si ilustrator. Desain grafis. Desainnya kualitasnya juga baik. Iya, ada Jadi, ada ya, standar. gitu. Jadi nggak pelimpahan kesalahan ketika hasil yang nggak bagus Iya. kepada kami. Oke, gitu kita loh. ngomong sekarang dari setoran desain grafis deh. Standarisasi filing yang diterima sama apa namanya SSI ini tim sablon nih yang kayak gimana gitu? Bentuk filenya apa, ukuran pixelnya berapa atau kayak gimana bang? Kayak gimana Biasa bang? sih diatur dari resolusi ya. Minimal 300 dpi. DPI. Apa? DPI. DPI. Nah, DPI dot per inch ya. Terus kualitas gambar kalau misalnya dia gambarnya ilustrasi artwork begini ya. Iya. Dia minimal di A3 lah. A3. Iya. Karena kan logikanya begini, ketika gambar besar diperkecil gak? Iya, paham. Nggak. Tapi kalau gambar kecil diperbesar itu yang masalah. Gitu. Iya iya. Jadi A3 dia kan A3 dia udah nulis di kanvas Photoshopnya udah A3 tuh ya kan. Dengan 300 dpi ya. Dengan 300 dpi. Nah itu. Yang 72 dpi diperbesar gitu. Iya, Nah, ini iya. masalah gitu. Masalah. Karena pixel itu akan keluarnya kan kotak-kotak gitu. Betul. Karena Kayak kan- apa gitu kotak-kotak gitu kan. Mas samar kan mas nggak jelas gitu kan. Dan bener ini harus dikasih tahu juga nih. Senyum-senyum kotor banget otaknya. Karena banyak orang yang bisa gambar tapi nggak tahu tuh Proses produksinya. Dia taunya cuman pecah apa enggak. Nah gitu Nah, doang. gitu. Pecah enggak? Pecah enggak? Gedein lagi. Padahal ada standarisasinya Ada tuh, Bang. standarisasi. Iya, betul. Sama kayak audio kan. Audio ini kan satu suara bang. Misalkan standarisasi rekaman Indonesia proses tracking itu ada di 48.000 kHz gitu ya. Itu satu Indonesia ini sama semuanya. Jadi data-data oper-oper kemana-mana itu udah sama. Jadi bisa diolah. Kalau yang di bawah itu dipulangin lagi pasti. Ya, begitu Lo- juga dengan kita gitu. Nah, itu maksud ketika gua. standar resolusinya itu sudah nggak mumpuni, udah nggak standar ya ngaco kita pasti balikin gitu. Iya. Karena kita nggak mau nanti di akhirnya gitu loh. Betul. Nah, itu yang kita tuntut dari para ilustrator nih ketika ngerahin file. Korbannya tetap orang produksi. Betul. Ya, iya. Jangan nyablon di sana lah, tempat sablonnya jelek. Betul. Padahal datanya yang jelek, bukan hasil sablonnya. Kalau di audio bang, kalau di audio data resolusi maksudnya apa kilohertz di bawah standar tuh bang, dipulangin bang, ya benerin dulu. Nah gitu, nah harus punya sikap kayak gitu juga betul. kali ini. Nah, ini juga kesalahan juga dari gue juga dulu seperti itu gitu. Tidak apa namanya tidak terlalu Mengedukasi detail. juga. Tidak detail. Kadang-kadang teman-teman juga dapat file nggak dicek dulu langsung. Iya, nah itu gitu. yang sangat riskan dan mencelakakan Dan sebenarnya. nih, Fatal lu banget tahu sendiri itu. audio ketat kan dari Ya, tracking dan segala macam betul. itu data tracking kalau nggak sesuai sama kapasitas si mixing dipulangin sama si yang tukang pasti. mixingnya. Betul. Ini yang mixing sekolahnya di Amerika bang, sekolahnya di mana-mana. Iya. Ini bukan urusan bisa ngerjain atau enggak, Iya. urusannya reputasi juga dong. Betul. Kredibilitas itu kan. Iya dong, sekolah di Amerika kayak gini doang, padahal datanya yang salah. Iya, makanya itu cetak bonik jelek. Di sekolah sablon di Indonesia jelek nyetaknya. Iya, Kan nah, malu gua kan. thanksin. Yang malu siapa? Mas. Nah, kayak gitu sih, maksudnya ada sikap-sikap yang kayak gitu juga nih. Ya harapannya kan industri ini di Lampung khususnya ya. Jadi bisa kondusif. Nah, ketika industri ini kondusif kan industri pendukung itu akan merapat kan pasti. Pasti. Logikanya begitu. Pasti logikanya gitu. Bahan baku akan merapat, tinta akan merapat, industri ini sendiri akan berkembang gitu. Iya. Dan teman-teman di Lampung yang memang jadi pengguna clothing yang akan lebih tertarik dengan konsepnya si support lokal gitu. Betul. Nah saat ini memang harus ya PR kita sih, Betul, PR betul, Mas. teman-teman. Apalagi industri ini menurut saya jadi cerdas ya. Terlepas dari segala macam lah, dari latar belakang ekonomi, dari latar belakang pendidikan, banyak terlibat nih di industri ini sekarang. Justru menurut saya
industri ini jadi cerdas gitu. Betul. Nah, tinggal kita Karena lebih mengkondisikan. kritis ya, Iya, lebih lebih kritis gitu. Tinggal mengkondisikannya seperti apa, maunya kayak gimana kita yang harus ngarahin. Gitu. Mau ngarahnya kemana kan pasti ngikut nih. Harapan saya tetap mengarahnya ke arah yang baik dan menjadi besar ya. Iya, betul. Gitu. Gimana pun juga ya masih ngerasa orang Lampung nih. Sudah dulu pernah. Dulu sih yang pernah. Iya, belum tahu nih kan. Ini Mas Kris ini juga alumni SMA, bukan alumni ya, tapi pernah bersekolah di Lampung, SMA Iya, 1 dulu di Lampung. Habis itu rantau ya. Ya, SMP, SD sini. SD Pasir Saperius. Saperius ya. Mas, ya? Pasir Gintung. Gintung. Habis itu beliau ya karena faktor cari makan ya, Wak, ya kan. Iyalah, kita kan udah fair dong ya kan. Ternyata ngebentuk aliansi, ternyata nggak salah juga karena membentuk aliansi yang besar dong ya kan. Hingganya balik ke Lampung lagi karena sesuai kebutuhan di Lampung ada. Lu pasti ada gininya nih kan. Ini kan gue selalu ngebangun ngegeret teman-teman yang ada di luar nih, yang masih ada apa namanya. Gue bukan ngebangun primordial lah ya. Iya. Tapi yang gue bangun tuh gini. Ini daerah lu lagi butuh bantuan nih gitu kan. Masa lu punya keilmuan segitu lu nggak mau berkontribusi gitu buat daerah lu sendiri. Sebenarnya gitu. sebelum jauh hari sebelum Mas Kris kesini datang ke sini gue udah pernah cerita gitu loh. Gue pengen hadirkan beliau dan beliau juga responnya juga, oh aku juga masih orang Lampung, Bang. Iya. Aku pernah tinggal di Lampung dan bangga juga sama Lampung gitu dan pengen juga ngeliat Lampung itu juga maju gitu loh. Kalau enggak apa kata Dang Iko, kita usir aja. Intinya gini lah, kalau kita berbarometer ke satu kota, kalau kita lihat di media sosial kan banyak sekali kejahatan ya. Ya, Kan ini pemicu. Kota sekarang banyak online, kita nggak ketemu orangnya. Lihatlah tiap ada permasalahan di Facebook, komunitas sablon terutama ya barang hilang, uang nggak ada. Gitu. Jadi ini loh. Terus teman-teman di maksudnya sini, gimana? Barang hilang uang nggak ada itu gimana? ya maksudnya barang nggak nyampe, nggak selesai atau apapun. Jadi banyak kerugian dari customer gitu ya Mas Ya ya. betul, Gitu. dirugikan banget. Samplingnya gimana? Emang pernah ada kejadian kayak gitu? Banyak banget. kali. Jadi kalau di apa namanya grup-grup sablon atau di Facebook di mana gitu sering kejadian. Banyak lah oknum-oknumnya. Oknumnya tuh Dan banyak banget. bukan cuma mediator bukan ya, tapi pelaku juga ada. Pelakunya yang Tipu-tipu bener ini Maya. tipu-tipu ini sering. sindikat penipuan untuk clothing ini ya. bahaya sekali tuh. Clothing ini kan lahan basah sebenarnya. Paling basah sebenarnya. Cuma kan sayangnya pertama kondusi teman-teman nggak membuat dirinya sendiri jadi kondusif. Kedua regulasi pemerintah juga. Karena sablon nggak ada dalam daftar Desperindak loh. Iya. Serius bang. Serius. Adanya konveksi. Sablon nggak ada. Sablon nggak ada. Ini juga mengincludekan sablon juga, di konveksi ya Mas ya? saya selalu kemana-mana. Berarti sablon kalau di aturan pemerintah sablon adalah bagian dari konveksi gitu. Diincludekannya ke sana ya. Jadi bagian dekorasi. Oh. Beda lagi. Gitu. Jadi Padahal dia punya keilmuan sendiri, ada bisnis sendiri, ada ngebangun sendiri ya. Oh, ini masukan juga nih. ya saya selalu tiap kali mengadakan acara-acara sebegini atau diajak diskusi ya saya selalu nyentil ke sini. Ya tolonglah pemerintah. Ini besar loh, teman-teman ini butuh bantuan. Ketika mereka pengen izin, mau izin kemana? Bentuknya apa? Gitu. Tolong dikasih mereka jalur yang baik. Artinya gini, industri ini nggak akan jadi kondusif ketika pemerintah nggak turun tangan. Betul. Gitu. Untuk musik, untuk kekayaan intelektual sendiri baru tahun 2014 loh nih. Ya kan? Iya. Artinya itu pun setelah perjuangan yang panjang gitu kan. Karena sirkuit haki kita tuh masih agak rancu. Iya. Panjangannya. Kebetulan saya juga akademisi dan praktisi ya seni rupa ya. Jadi ya harus digencarin sih ini. Karena ini ya kan muaranya pertama dari kekayaan intelektual ya kan. Habis itu ke seninya sendiri. Habis itu masuk ke ranah bisnisnya sendiri. Regulasi seperti apa yang harus kita harus kita lakuin di lapangan nih gitu kan. Pada saat ini kitab mana yang harus kita ikutin gitu kan. Jadi ujung-ujungnya gini ya Bang ya. Kesana beda ngobrolnya, kesini beda ngobrolnya gitu kan. Kita nggak ada muaranya kan. Iya. Mau kemana nih muara kita nih? Bagus juga maksudnya bener yang lu bilang, kalau bagus jelek itu relatif. Kalau bener salah itu mutlak kan. Ya bener kerjaan dia bener. Makanya waktu pas
setiap pertanyaan konsumen atau store yang mau bermitra gitu kan. Pasti kan ujung-ujungnya yang ditanya bener salahnya kan Nick, misalkan bahannya apa. Iya, betul. Gitu kan. Bener nggak nih? Iya kan, bahannya Betul. bener nggak, ya, tintanya bener. Dia nggak bahas art di situ. Iya. Karena art kan relatif, dia tahu itu gitu. Oh, dapurnya beda. Iya kan? Ruangnya beda. Iya kan, pasti kan kayak gitu. Ruangnya beda. Itu jadi masuknya ke ranah yang ke situ, bener juga sih Nick. Ujung-ujungnya baliknya ke situ. Jadi emang harus bener-bener difokusin sih ini. Kayaknya sih kayak gitu. Emang harus difokusin Sejauh sih, Mas. Harus difokusin. sejauh ini Nick, Huda gitu ya. Yang di Lampung ini kekuatan clothing gitu nih ya, kekuatan clothing atau apa semana sih petanya? Maksudnya hulu hilirnya itu kayak gimana gitu? Apakah sudah setara sama Bandung atau belum gitu? Kalau dibilang sudah setara sama Bandung, kalau kualitas terus apa namanya ya, brandingnya seperti itu sih sudah mulai menyusul lah gitu loh. Kalau menurut saya setara udah. Udah setara Mas ya? Udah setara Mas. Kita bicara kualitas kan. Iya. Kalau bahan baku sama. Ya, kalau bahan baku sama gitu. Sama gitu. Cuman pebisnis bahan bakunya belum ada di Lampung gitu. Bukan belum ada ya, mungkin belum marak ya. Belum marak. Ada tapi belum menyentuh ke arah ini gitu. Iya. Gitu ya Bang ya. Nggak tahu juga kalau apa bahan yang- di sini. Nah, itu yang mau gue tanya ke dia nih. Dia yang tahu petanya nih, Bang. Kalau bahan untuk di Lu aja belanjanya masih di luar bahan betul bahan. karena memang Kritisi nih ya kan. karena memang kita minim dengan itu. Iya. Enggak, kita minim. Tapi sebenarnya ada nggak di Lampung itu? Ada, tapi untuk menyentuh standar yang dimau teman-teman memang belum ada. Oh, Kita gitu. harus ambil dari luar, Mas. Jadi sebenarnya kalau industri di sini kondusif, itu daya tarik loh, magnet. Iya, loh buat makanya gue pabrik bilang. itu. Berarti ini peluang dong kalau emang kayak gitu. Sebenarnya udah ada juga kemarin kita dihubungin bahkan didatengin Mas. Ya, sama salah satu HK ya? HK ya. Ya, Pak Steven. Itu Pak Steven sempat datang ke Lampung. Ah. Sebelumnya kita udah ketemu beliau di Bandung. Itu dia memang ada rencana mau ke Nah, Masuk Sumatera. ketika kita pulang dari Bandung dapat seminggu, tahu-tahu dia udah ada di toko enggak? Ya ini serius lu. Iya, kena sidak kita. pesan gitu. pesan juga ya buat Pesan juga tuh. buat teman-teman kita di industri pendukung ya, ayo masuk ke Lampung karena Iya. teman-teman nunggu. Iya dong, betul. nah, itu Industrinya maksud gua. udah kondusif. Tinggal apa ya? Tinggal actionnya aja. Berani nggak tutup keran. Iya kan. Artinya bisa kejawab semua nih nantinya ke depannya. Nah, sekarang gimana dengan kemitraan nih? Apa ngebangun kemitraan pola dari Mas Kris dulu ya. Pola kemitraan ini kan biar bisa teredukasi nih apa teman-teman clothing di sini juga nih kan. Pola kemitraan apa yang dibangun sama SSI dengan kemitraan yang sifatnya kayak maklun, kayak langsung retail tuh kayak gimana Bang ngebangunnya Bang? Kalau saya sih lebih ke personal sih sebenarnya ya. Cuma Maksudnya personal gimana? kayak misalnya nickname atau nacaka ya personalnya aja kita bangun. Oke. Itu masalah keterikatan mereka dalam satu wadah keluarga SSI itu udah moral. Iya. Mereka yang berhubungan langsung. Nah, yang diusung sama SSI adalah ketika ada industri pendukung yang masuk ke sini, yang kita jalurin, SSI jaluran gitu. Ketika terjadi kerjasama, kita bantu secara MOU-nya. Kita bantu agar tidak dirugikan juga. Kan banyak kalau misalnya perusahaan-perusahaan besar itu hanya cari keuntungannya aja ya. Iya, pasti. Teman-teman sini nggak ada benefit sama sekali Iya. gitu. Sedangkan kalau misal contoh taruh bahan di rumah bonek kan harus ada waktu, ada biaya yang dong. disisihkan. Penyimpanan kalau barangnya rusak gimana? Ada biaya kalau kayak di company itu ada biaya penyusutan apa Iya, sih? penyusutan. Kayak gitu yang dibangun ya. Kalau untuk SSI pusatnya di situ ya. Iya. Iya. Sama satu lagi itu tentang penyetaraan itu. Masalah tentang di sini akan terjadi kemitraan itu kan itu lebih ke personal ya. Betul, Gitu. betul. Memang kita bangunnya ke arah sana sih. Karena kan tetap ya di Lampung harus ada yang satu workshop yang besar. Yang bisa jadi barometer juga. Ini yang akan kita bangun di beberapa di Nancaka atau di Nickname. Kalau workshop saat ini sejauh ini masih punya lo yang paling gede nih. Enggak. Kalau untuk kapasitas workshop banyak kok teman-teman gitu, maksudnya semua teman-teman yang sudah ketemu kita atau gue sendiri yang datang ke tempat ke workshopnya teman-teman itu semua punya potensi. Artinya gini, mereka udah nggak bisa lagi dipandang sebelah mata Iya, iya. sebenarnya. Kalau untuk kita melihat tempat produksi yang ada di luar Lampung, gitu,
Lampung sebenarnya sudah punya itu. Gitu. Tapi tinggal si pelakunya saja, Mas. Si pelakunya ini maunya seperti apa, gitu loh. Karena memang setiap workshop kan punya visinya masing-masing, Mas. Punya apa ya? Punya rencananya masing-masing lah, Mas, dan punya tujuannya masing-masing, mau visi misinya juga. ke arahnya dia mau dibawa kemana kan kita nggak bisa menyatukan itu sebenarnya. Tapi yang di sini yang lagi diusung ini soal kesetaraan kualitas sebenarnya itu, gitu. Jadi kita yang di Lampung ketika kapasitas kita ini tidak mumpuni, tidak bisa menerima order yang terlalu banyak gitu. Jadi kita begitu bekerja sama dengan teman-teman workshop yang lain, itu sudah tidak khawatir. Sebenarnya kesetaraan itu ada standarnya. Itu. Ya tapi beruntung juga ya, berarti di Nacaka juga sama-sama alumni, berarti lu udah benar-benar nggak. Sebenarnya bukan cuma nickname, bukan hanya Nacaka, ada Arka, ada 11 orang. Alumni SSI. 11 orang. Iya, ada Arka, ada Rumah Sablon, ada ya banyak lah sebenarnya gitu. Nah, itu yang lagi kita bangun, kita usung walaupun dari lingkungan kecil, lingkungan kita, tapi gue pribadi berharap Lampung bisa. Kalau ngeladenin kapasitas, ini penduduk Lampung ini sekitar 7 juta kalau nggak salah sih, 7 juta orang lah ya. Ambil 5% ya. Iya kan, berarti kan gitu deh ya. Iya, betul. Kita ngomongnya gitu deh. Berarti kan kita ngomongin 11 berarti kita ngomongin kekuatan produksi. Misalkan Nacaka sendiri deh. Nacaka sendiri berapa piece atau berapa kayak gimana nih ya? Gua nanyanya ya, kekuatan produksi lu tuh sampai sejauh apa gitu? Itu hitungan waktu ya, Bang? Bulan? Bulan apa 1 minggu Output produksi berapa? Per bulan berapa dapat? Iya. Bisa 800 sih. 800 piece Per bulan. Iya. per bulan. Per Jadi bulan. ya memang Itu gimana? Menurut SSI Masih bagus? jauh dari harapan sih. Gitu. Karena standarnya udah 4 ribuan. kapasitas. Kapasitas. Kapasitas gitu ya memang ya. Itu pun random ya, maksudnya itu pun dari banyak ini kan ada maklun, ada yang ini gitu kan. Juga Itu dari- kecepatan kita mendapatkan bahan baku juga. Iya. Itu kan Itu juga pengaruh. diperhitungkan Iya juga juga, gitu iya. kan. Tergantung orang. Karena kan Iya, gini ya, sebenarnya kalau logika kita misalnya contoh lah satu brand dia bikin berapa? 1.200 gitu. Iya. Disebar 100 titik di Indonesia. Berarti kan cuma 10 lusin. Iya, 10 sih benar. Satu kota. Iya. Kalau kita bicara tentang Lampung yang 7.000 dibanding dengan 10 lusin, limited edisi enggak? Iya. Limited 120 itu. Limited. Itu brand-brand kapitalis ya. Iya. Saya bilang. Brand udah kadung gede, udah Karena kadung ini gede. kalau kita bicara lebih ke arah politiknya, kaos tuh udah dipolitikin dari tahun 80-an. Benar. Gitu. Ada sejarahnya, kebetulan saya punya bukunya juga tentang ada kaum-kaum protektif yang memang keilmuan dan segala macam nggak boleh turun ke bawah. Oh. Gitu. Sangat Yang kebijakannya tiap hari berubah kan. Iya. Gitu. Jadi ya mumpung ini belum terkontaminasi di Lampung dan teman-teman di kota yang lain, ayo kita bangun ini jadi industri kreatif. Makanya ini selalu gue bilang gitu sama lu kan udah sama lu juga kan Nick. Ini nih peluang sebenarnya. Jatuhnya gitu. Sebenarnya yang Mas Kris bilang tadi ini sebenarnya ya bentuk perlawanan juga ya Mas ya. Perlawanan. Betul gitu loh. Artinya memang kita di saat-saat seperti ini memang kita sulit baik keilmuan, ada kaum-kaum yang seperti itu, masih sulit bahan baku gitu kan. Nah inilah sekarang kita saatnya anak-anak Lampung, teman-teman di Lampung, ayo kita Gila jangan sih. Harus percaya diri lah. iya benar. Terus kalau kita bicara di Bandung ada apa sih? Pada berondong-bondong ke sana. Cuma sekian orang juga kok yang mewakilkan Bandung tuh bagus kok. Iya. Gitu. Cuma karena lingkungannya terintegrasi, bahan bakunya gampang, ide kita tampil liar kan di sana. Iya. Jadi apa aja bisa gitu. mengaplikasikannya juga gampang, gitu ya Mas ya gitu loh. Integrasi berarti kata kuncinya itu Iya. kayak gitu. Kalau 7 juta, gini deh, output 4.000 kali 11 alumni SSI itu sebenarnya berarti cuma 44.000 nih sebenarnya gitu. makanya. 7 juta orang loh. Jauh sebenarnya jauh. Kan 70.000 orang belum nyampe 10%. Makanya kalau 800 kalau kita pukul rata 1.000 deh. 1.000 kali 11 yang memproduksi cuma 11.000. Nah, itu, Artinya gitu. jauh nih. Artinya kita butuh banyak orang kan, butuh Iya, banyak iya, yang peduli ini gitu di sini supaya ini berjalan gitu Ya, loh. gitu. Ya, intinya tetap stop lah produk, maksudnya apapun ya, seperti event atau apapun. Saya salut sama Bali loh. Bali stop event-event clothing masuk ke Bali. Gitu. Terus di beberapa daerah udah mulai seperti itu. Artinya mereka pengen bangun industri ini jadi dari kecil sampai jadi besar kan. Iya. Gitu.
Ya campur tangan pemerintah perlu, apalagi orang-orang backcraft ya. Ini industri kreatif loh, cuma karena memang regulasinya tidak tercantum dalam Desperindak, ini jadi masalah juga buat kami. Karena apa? Ketika kita bicara tentang contoh pelatihan lah, kami tidak bisa nggak ada uji kompetensi di sini, nggak ada sertifikasi di sini, betul, nggak ada, betul. gitu. Akhirnya kan nebengnya ke grafis, nebengnya kemana lagi? Gitu. Nah ini harusnya profesional ya di bidangnya. Pemateri dia memang di bidang si bersertifikasi tentang cetak saring ya. Betul. Gitu. Jadi kan gue bikin CV juga tuh. CV gue daftarkan sebagai balai latihan kerja. Artinya gue bisa nerbitin sertifikasi itu nih di CV gue. Tapi gue harus bermitra sama pemateri yang punya sertifikat juga nih gitu. Makanya sejauh ini yang kita kita salurkan pemateri ini ke teman-teman, contohnya kayak barista aja ada kok sertifikasinya. Barista nih ya, kita kirim barista. Tablon nggak ada loh. Iya. Ya ketika jadi pemateri kan kita dibenturin dengan pembiayaan ya. Yang per grup sekarang berapa? 1 juta dikurangin pajak, mungkin 900.000 per jam. Nah kan sekarang enggak. Jadi amplop kosong aja mungkin ya, gitu. Artinya di sini tidak ada sama sekali penghargaan, apresiasinya nggak ada. Karena kalau nih biaya pembiayaan tuh ada. Ya, ada untuk pelatihan kerja ya, maksudnya begitu. Grupnya ada. Nanti kelulusannya dianggap gini, kelulusannya dia dapat sertifikasi untuk pelatihan itu gitu. Nah standarisasinya memang si pemateri memang harus punya sertifikat juga biar head to headnya enak gitu kan. Betul. Jadi ada dasarnya nih. Sampai kemarin tuh aja ngambil dulu ya, kayak Bang Vero itu aja dia ngambil beberapa sertifikasi dia yang untuk barista ya deh ya. Untuk barista itu dia ada sertifikasinya, dia tinggal ngambil dari kerjaan-kerjaan dia yang lama, minta sertifikasi jadi syarat itu, dan dia dibayar nih untuk berapa kali pertemuan misalkan profesional nih. Nah, habis itu yang apa lagi sih Dek kemarin tuh sampai urusan kayu segala macam tuh ada sertifikasinya nih. Cuma sablon ya enggak. Oh sedih juga sablonnya. Karena kalau kita rujukan lah ya. Ini rujukan lebih ke dunia, kita bicara lebih global, lebih bener luas. Ya, tindak lanjutnya kalau ranahnya edukasi tadi nih, ya kan bisa nih nyentuh kerana-ranah itu, misalkan sekolah, kampus. Nah yang program yang kita jalanin kemarin sama ini warga binaan di lapas. Lapas kan udah ada yang 500 warga binaan, ada yang 1000 warga binaan gitu kan. Itu kita sebar tuh nih pemateri-pemateri itu nih. Buat harapannya kan kayak gini nih. Bang? Ini warga binaan dibina. 2 nih outputnya. Dia keluar dari sekolah dia, ya kan? Dia bisa berbisnis sendiri atau dia bisa direkrut jadi karyawannya pemateri-pemateri ini gitu. Jadi solusinya win-win solusi ya. Artinya secara keilmuan dia punya gitu. Akhirnya gitu. Karena memang tadi itu Mas Chris bilang harus ada uji kompetensinya Mas gitu Mas. Harus. Jadi si pemateri pun juga ya memang benar-benar keilmuannya juga diakui dan bersertifikat ya Mas ya gitu. Jadi outputnya ketika kita mengadakan pelatihan atau apapun itu, jadi memang kita memberikan sesuatu ilmu gitu loh, bukan cuma sekedar nyablon, cuma sekedar cetak gitu, enggak kayak gitu loh. Jadi memang itu salah satu tujuan yang memang sekarang dirumuskan sama nanti untuk tim PSSI. Gini deh, untuk penyampaian aspirasi ini nanti kita ada session inilah nih dari teman-teman di Lampung. Nanti Mas Chris, kalau Mas Chris masih di sini, nanti kita aturin sama ngobrol sama Backcraft dah langsung ya kan. Ngobrol sama Backcraft langsung, Dinpar langsung kan, Formi ya kan. Itu bisa maksudnya bisa paling enggak mereka tahu dulu nih, dengerin dulu nih ini gitu. Tindak lanjutnya kan nanti tinggal japri-japrian terus aja tuh nih. Paling enggak udah denger nih ini kendalanya apa nih. Saat kita kesini kita mau mengedukasi, dasarnya nggak ada, ilmunya ada. Sekolahnya udah orang-orang di sekolah loh ya kan. Sampai keluar luar negeri sana gitu. Nah ilmu turunannya ada. Terus yang kayak kita nih sertifikasi dari, ini kan pelatihan jatuhnya, bukan sekolah misalkan gitu ya. Bukan, kalau yang udah keilmuan sekolah ya sekolah. Sama kayak musik nih ya kan. Ada yang sekolahnya di Indonesia ini ada IMI lah, ada IKJ lah, ada apa. Tapi mereka si sarjana-sarjana musik ini bikin sekolah musik juga kan sendiri. Jatuhnya kan kayak kursus atau pelatihan. Nanti mereka ngeluarin tuh sertifikat ke muridnya gitu kan. Dan itu jadi bahan gitu juga tuh. Bahan mereka biar bisa
berkembang, maksudnya gitu. Ya mungkin salah satu misinya SSI Ya, juga itu seperti itu misinya ya, maksudnya SSI gitu. ke sana. Karena kita yang kejar itu Dinas Pendidikan sama Desperindak. Ya jatuhnya kan ke situ. Berarti stakeholdersnya bisa banyak nih. Ya Desperindak ada. Tapi memang ekraf sih karena statusnya itu dulu deh. Jadi biar enak tuh. Jadi bisa disusun, mereka jadi tahu kan, jadi dengerin juga. Mungkin kan kita harus berhusnuzon dulu nih Bang ya kan. Mungkin juga mereka ini kan. Ya, karena kan ini ekonomi kreatifnya jalan kok. Gitu. Buktinya ada. Pelaku-pelaku salah satunya ini mungkin udah berjalan ya, udah bisa nikmatin hasil kan. Gitu. Ekonominya intinya kan kalau ke pemerintahan kita juga ujung-ujungnya kan kita taat pajak ya Nik ya. Bayar pajak ya. Harapan saya gitu, teman-teman yang memang pengen serius, pengen bikin industri ini jadi maju buat diri sendiri, ya daftarkan jadi legal ya. Gitu secara izin atau apapun lah. Gitu. Ya, kebetulan kita udah terdaftar juga. Iya maksudnya Udah aman. terdaftar. penting Tinggal itu maksudnya tinggal visi misi ke depannya kan. Kan ini kan kita mau menghidupi industri ini nih gitu kan. Hingganya nanti outputnya adalah si industrinya nanti jadi ngidupin kita gitu kan Bang. Ya kita hidupin ini nih gimana nih ngaturnya. Kita nggak sekedar bicara gua cetak, gua jual, sales, kita nggak bicara itu gitu. Ini kan keberlangsungan sampai ke depannya gitu. Itu yang lagi diperjuangin. Ya, kan banyak orang yang terlibat kan nanti gitu. Bener Minimal ya. kita buka peluang pekerjaan juga kan buat teman-teman yang lain gitu. Satu itu yang itu buat sultan-sultannya kan jadi ngeliat peluang nih, sultan-sultan Lampung kan. Iya. Iya juga deh. Iya juga ya. Gue bang mendingan gue supaya bisa Industri besar lah di dunia kan di Amerika Selatan tuh. Semua numploknya di sana kan. Iya. Berapa outputnya bisa jutaan kan. Iya. Di sana semua. Nah, kalau kita lihat Brazil, Meksiko, Brazil diembargo beberapa negara, tapi mereka hidup dari kaos. Kan Iya gitu. juga ya. Gawat ya. Di embargo dia cuek aja bodo amat lah. Tapi industri kaosnya kan terkenal kan. Iya. Baju-baju band kebanyakan dari El Salvador, Brazil, Meksiko. Padahal bajunya yang dipakai Kanada, Gildan kan. Ya. Gila ya sampai segininya sebenarnya industrinya ya. Iya, kalau kita lihat lebih luas ya keluar ya. Ya jadi memang gue bertujuan biar teman-teman juga melihat itu dengan luas gitu loh, Iya. open minded. Terus kenapa Indonesia nggak pernah masuk jadi barometer Asia Tenggara? Itu masalah juga kan. Iya. Selalu Thailand, Filipina. Indonesia mumpuni kok. Masalahnya cuma bisnisnya belum kondusif karena ya itu. Satu, pelaku pendukungnya belum mau terjun serius. Kedua, pelakunya masih tutup pintu Iya. tentang dapur Iya. gitu. Mungkin pernah ngalamin ya, kita belajar dari nickname ke Nacaka masih tutup pintu. Ya. Dari sini ke sana tutup pintu. Iya. Kan gitu. Nggak boleh kayak gitu Karena- nih. Enggak loh saya. Silakan datang. Ada hal yang kritis ya. Ada hal yang kritis yang harus kita sikapi. Jangan kita menggunakan kata kompetitor. Lebih baik jadi kata penyeimbang. Agar industrinya jadi berkembang kan. Iya. Kalau kompetitor kita pasti Akan bersaing. jelek terus. Iya. Jelek terus. Suzon terus. Mau makan rezeki gue, makan rezeki gue. Pasti kayak gitu. Ayolah, bisa kok kita lebih baik dari Bandung. Iya kan. Lampung itu emang ya menurut gue sih ini peluang lah nih. Ini benar-benar jadi peluang buat bisnis. Kalau hitung-hitungan tadi kan Nacaka bilang output 800 tadi ya Bang ya. Penduduk Lampung ini gila, artinya masih bisa berkembang. Nah Mas Kris, ada stereotip gini. Bisnis clothing adalah bisnis yang underground. Ya kan kita bilang, nah tanggapan lu kayak gimana soal ini? Bener dong? Iya kan gitu Iya, kan? betul. Diawali dengan hal-hal yang indie ya. Kalau kita lihat ini kan kita juga tetap mengadopsi dari luar ya. Iya. Tentang streetwear masuk ke ini. Tetap kita dari lintas komunitas. Lintas komunitas kan semuanya underground. Ya. Anak-anak musik yang berkembang ya. Heeh. Anak-anak skateboard, anak-anak BMX. Semua juga ini kalau bakal jadinya clothing loh. Iya. Lahirlah Tracer, lahirlah Stasi. Mereka bukan brand mainstream kok. Brand-brand indie semua gitu. Nah, kita berpola pikir orang-orang yang terlibat di clothing kecil ini punya kerangka kerjanya seperti brand besar. Iya, Itu masalah banget kan ketika lo kerja harus sekian jam. Terus bayarannya harus sekian, kan nggak gitu juga kali. Iya.
kalau kita bicara di Bandung oke lah karena banyak numplok ya. Jadi akhirnya bersaing dengan harga gitu. Kalau di sini kan nggak bisa digitu, kan kulturnya beda gitu. Karena yang bisa ngebangun dan ngerti kultur kan kalian orang-orang yang tinggal di Lampung. Kalau kita kan saya sebagai penonton aja di luar ya bisa ini ada kurangnya, ini ada lebihnya. Begitu. Kalau tentang indie sendiri sih ya memang kita bergerak nggak berdasarkan mainstream. Contoh Nickname bukan mainstream kan gitu. Hal-hal seperti ini lah yang harus kita sikapin. Kalau yang gua khawatirin tuh gini sih Nick. Kalau misalkan pelaku industrinya yang di Lampung ini benar-benar nggak kuat dan nyusun aliansinya dengan skala yang rapih, benar-benar punya visi yang bagus. Yang dikhawatirin nanti pihak luar yang bikin maksudnya bukan orang Lampung yang bikin bisnis itu akhirnya ngebangun ini di sini walaupun tujuannya baik ya. Walaupun tujuannya baik terdistribut dengan bagus gitu. Penjualannya jadi naik. Tapi karena dia udah kadung baca peluang dan cerdas baca peluang akhirnya emang gitu sih. Akhirnya nanti lu yang udah berjuang nih sama teman-teman 11 aliansi SSI nih. Itu malah tinggal orang udah datang udah tahu peluang gitu. Ya, gitu. Itu banyak kok. Itu emang benar ya. Udah terjadi. Iya. Udah terjadi. Jadi memang itu kalau menurut gue sih memang kita balik lagi kesadarannya kitanya dulu Mas gitu loh. Artinya kita memang dituntut apa yang kita kerjakan ini secara keilmuan itu memang harus mumpuni, benar-benar harus mumpuni dan menguasai. Itu seperti apa. Dan berbicara tentang sablon itu bukan cuma produksi aja, luas banget gitu loh, baik bisnisnya, baik fashionnya. Nah itu yang harus kita punya sebagai pelaku sablonnya. Iya. Itu yang terutama. Selama megang slogan tadi support your local sih kayaknya masih jalan. Masih bisa jalan. Bisa jalan kok. Kalau liatin industri mainstream nggak bisa dihalangin, nggak bisa dibendung. Iya. Contoh 3 Second udah masuk sini, City Text udah masuk sini. Banyak lah ya gitu. Dalam tapi hal segmennya beda tetap. Betul. Dalam hal apapun yang namanya indie sih nggak akan pernah bisa disingkirkan ya Mas. Nggak akan pernah bisa gitu. Kita punya segmen sendiri, kita punya pasar sendiri gitu. Nggak akan. Karena menurut gua hal yang besar yang maksudnya sudah bentuknya corporate kayak gitu belum tentu bisa melayani yang Betul. yang sifatnya ordernya itu nggak banyak gitu loh Mas. Nah kami inilah pelaku sablon yang seperti inilah gitu. Iya, diferensiasinya berarti lebih ke emang benar-benar bisa pelayanan custom kan. Kalau kayak industri yang besar kan emang udah terima jadi. Retail mereka. Ngejarnya retail langsung. Mereka gitu. kan lebih ke custom made ya. Ya, udah jadi ya udah gitu kan. Limited sama ya kan, di sini cuma ada 10 lusin gitu. Lo kalau misalkan lo beli bajunya barengan gitu, potensi lo tabrakan dengan baju yang sama itu kecil banget gitu kan. Karena kejadiannya itu gini loh, kita nggak mau juga gitu kan di tengah jalan tiba-tiba couple nggak sengaja. Lucu banget sih Mas. Itu akibatnya dari itu ya Mas ya. Tapi ya bebas lah ya. Tapi kan maksudnya yang dilihat itu bukan cuma sekedar bisnisnya juga. Seperti Mas Kris bilang tadi, ada ruang di mana si pelaku ini harus idealis. Ada di mana pelaku brand yang punya brand juga pengen idealis, nggak pengen mainstream, nggak pengen sama seperti pasar. Larinya kemana? Ya ke kita ini. Iya. Iya Mas ya. Betul. Gitu. Ada nyumbang ide nggak sih lu kalau kayak ngebangun? Gue tuh kadang suka kayak gini nih, yang gue pikirin tuh ya, kayak ngomongin kita The Potters gitu ya, kita ngomongin band The Potters. Gue kadang suka ngobrol dari ranah industri merchandise-nya doang gitu. Kadang kan gue tuh kadang suka ngobrol sama lo itu memang benar-benar minta ide gitu loh. Maksudnya nanti diarahin ke sana gitu, ke cloud itu, atau bisa dibagi lah ke teman-teman analisis. Kalau gue sih kalau dalam sudut pandang bisnisnya bebas lah gitu. Tapi kadang kan strategi diferensiasinya gini nih, ketika kita bekerja sama tim cloud berarti ada limited di situ gitu kan. Nah, apa nih? Kan kita ngomongin langkah jangka panjang juga nih Nick, yang kita bangun tuh. Kadang kan gini Nick, kelemahannya tim cloud itu dia juga si produsen ini cuman sekedar berpikir sales gitu loh. Keberhasilan dia adalah ketika gue bekerja sama si A, terjadi sales deal gitu, udah closing ya kan. Nah after dari situ dia nggak ada tuh pikiran jangka panjang ke arah sana. Ini kritisi gue nih Nick ya.
nggak ada kesana. Makanya setiap gue ngebangun satu brand ngasih sampel itu belum ketemu juga sih bang. Nah harapan gue sih nanti bisa kebangun juga nih. Ini nggak cuma ngomongin The Potters ya, tapi band-band di Lampung nih kan ada Kangen Band, ada Hijau Daun, ada juga band di Lampung-Lampung yang independen tuh kayak Batas Senja apa segala macam kan. Pola yang kita bangun tuh misalkan nih untuk edisi seminggu ini 2 minggu ini misalkan gitu ya, coba test case aja dulu nih, 1 lusin aja dulu nih ya kan, test case 1 lusin untuk edisi 2 minggu misalkan gitu ya, ini aja dulu nih. Atau kita ngomongnya kita pur aja 1 bulan 1 lusin nih untuk 1 tes. Nah artinya dibangun tuh kalau misalkan satu program 1 band yang dibangun tuh nih, kalau dia 1 bulan 1 lusin, katakanlah gitu ya, udah paling apak kan 1 bulan 1 lusin. 1 band itu berarti udah bisa 1 tahun, program 1 tahun untuk desain dan lain-lain tuh udah 12 lusin itu. Nah, sebenarnya gini juga sih enggak. Kita kan sebagai pelaku produksinya yang mengeluarkan produk itu, membuat produk itu juga pengen melihat konsep juga seperti apa, dan di tempat-tempat produksi itu juga punya ketentuan. Iya. Gitu kan istilahnya. Ini artwork seperti ini atau desain seperti ini bisa dicetak minimal berapa? Itu juga. Iya. Jadi memang itu balik lagi ke personalnya juga. Iya. Antara si bandnya juga dengan orang produksinya gitu, pelaku sablonnya gitu. Nah disitulah memang harus benar-benar terkonsep. Maunya seperti apa itu harus benar-benar terkonsep gitu. Dan merchant itu juga salah satu yang ngebangun, dan banyak juga ya mas. Band itu hidup dari merchant tuh banyak banget gitu. Band Kiss itu sampai sekarang hidupnya dari merchandise kali ya. Bandnya kemana? Kaosnya masih laku. Kayak Rolling Stone juga mas. Rolling Stone. Ngobrol-ngobrol sama tim itu sampai nggak usah jauh-jauh lah, podcast ini aja lah gitu kan. Gue tuh lagi pengen mikirin merchantnya podcast ini juga nih mas, ya kan, podcast apa gitu. Gue nggak jual nama gue Angga The Potters, nggak gitu, lebih ke filosofi podcastnya gitu. Podcastnya itu yang kita jual tuh, belakangnya ditulis apa, pada depannya semua gitu kan. Enggaknya ini bisa continue gimana, itu gue mikirin itu. Karena tuh. kan menurut saya band ya jadi properti kolektif ya. Iya. Kaos masih jadi ranahnya koleksi, masih di kaos kalau di kita. Kalau di luar mungkin udah poster dan segala macamnya. Tapi arahannya kan tetap ke sana. Jadi tetap harus dikembangin. Tim merchandise-nya kayaknya harus ada. Gitu. Karena band-band besar indie ya, seperti Dead Squad, Sarasvati dan band-band yang lain hidupnya juga mereka tertopang kok dengan industri ini. Bener mas. Oril kan bahaya gitu. Bener, mas. Makanya si band juga kan pasti dia juga kalau yang memang berpikir bener-bener mau dari hobinya bisa mau jalan ya, maksudnya dia pasti nggak berpikir ngeband cuman sekedar main musik doang gitu, enggak dong gitu kan. Di band itu kan semuanya punya item gitu kan, dari ujung rambut orangnya sendiri, dari ujung rambut sampai ujung kaki gitu kan, itu kan bisa dijual semua nih ya kan. Kalau rambut kita ngomongin pomade ya, kita ngomongin apa gitu. Kalau kayak pakaian berarti ada baju, ada celana, aparel masuknya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Betul, ada semua. Ya, jadi sebenarnya kita kan kalau anak band sendiri kan kalau berbicara tentang merchant kan pasti outputnya ya enggak ya. Nah di sini dituntut juga keseriusan dalam bermusiknya juga gitu loh. Seperti apa bermusiknya gitu. Ketika memang existingnya dia juga gitu ya. Emang band lu juga oke, berkualitas, ya lu ngeluarin apapun bentuknya di pasaran pasti jalan gitu. Cari orang ya. Iya, dicari orang gitu. Artinya kita bisa support apa nih gitu Ya, kan. Nah, gitu. tim SSI ini support pokoknya quality gue jagain lah. Ini kan misalnya kalau Harapannya sih quantity nggak cuma sekedar SSI ya. Iya. Teman-teman pelaku yang ada di Lampung lah. Iya. Semuanya. Kita support semuanya. Kebetulan ini kita, ya gue terima kasih banget nih. Ini kan maksudnya mungkin lewat SSI kita bersuara ya mas ya. Iya, betul. Sekarang ini bersuara bukan hanya diperuntukkan untuk anak-anak SSI, bukan. Tapi ke lebih luas lagi kepada pelaku sablonnya gitu. Kita Umum pengen lebih umum lah gitu loh. Jadi yang menangkap ini dapat informasi yang benar-benar seperti ini loh gitu loh. SSI juga punya program buat komunitas-komunitas di tiap kota. Kita juga ada pelatihan free ya. pelatihan free. Wah, itu yang free itu menarik itu. Jadi intinya kita juga pengen menyampaikan ada meluruskan. Intinya sih banyak meluruskan karena kaprah-kaprah yang lampau itu masih banyak salah gitu. Jadi kita meluruskan, kita kasih beberapa teknik yang memang di-share buat konsumsi umum lewat komunitas gitu. Jadi mungkin untuk komunitas di Lampung bisa hubungin Bang Bonik atau Mas Angga gitu untuk bisa kita kumpul bareng, kita bahas permasalahan yang ada di sini sama bahas teknik.
gitu. Iya kan nongkrongnya jadi ilmu semua nih. Maksud gua ini nggak cuma sekedar kopdar kopi darah terus nggak ada gunanya, ngapain nongkrong kayak gitu. PPKM juga lagi. Kan lebih ke arah masa depan gitu kan, ada ilmu yang diserap nongkrong tapi nambah ilmu nih. Oh, berarti gua harus begini nih, bukan. Kebetulan tahun kemarin saya ketemu mahasiswa seni rupa dari Inggris. Beberapa orang mereka residensi di studio teman kebetulan di Jogja. Jadi saya nanya kenapa nggak praktek kerjanya di Inggris. Mereka harus sewa studio 10 juta. Betul. Tapi di Indonesia mereka 300.000 per hari. Tuh gue setuju kalau Sambil jalan-jalan akhirnya mereka kan. Jadi gue setuju. ya banyak orang di berbagai negara ini datang ke Indonesia untuk cari tangan manual Indonesia. Iya. Tapi permasalahan yang saya jadi pikiran banget sampai sekarang, kenapa sih Indonesia nggak pernah jadi barometer di Asia Nah Tenggara? itu masalahnya. Padahal secara personal Nah, kan kita tadi kita ngomongin Lampung doang nih, ya kan? Di maksudnya di akhirnya jadi brand-brand kapital masuk ke sini. Ini ranahnya udah esensi ngomongin Indonesia nih. Indonesia yang punya segini segini hulu Potensi, hilirnya, ya kan? Tiba-tiba brand Amerika yang masuk, ya kan? Tiba-tiba itu gitu. Dan Indonesia sendiri nggak pernah bisa jadi barometer untuk itu gitu. Iya, betul. Sampai sekarang juga di seluruh Indonesia masih cari gildan banyak kok. Tapi kenapa nggak pakai nacaka, pakai nickname? Nah, kenapa kan masalah juga di Lampung nih. Masih cari-cari gildan, padahal gildan udah nggak original kan, Iya, maksudnya betul. Itu Bangladesh poin- semua. Itu poin gue juga tuh, Mas Kris. Kenapa kan gue ngundangin teman-teman yang kayak gitu juga tuh, karena poinnya adalah bisa kok, ya kan? Ini faktanya nickname ini sekelas SNM kok ini. Ya, kan? Gitu. Jadi gini juga sih nggak. Gue kemarin juga punya hal yang maksudnya ngeganjel juga gitu kan. Ayolah maksudnya pelaku sablon ini juga punya karya gitu, atau bisa dibilang punya brand deh walaupun kecil gitu loh. Jangan selalu kita apa-apa cari kaos ini nih, kaos polos ini nih, kaos polos itu udah itulah mas ya yang sebenarnya sudah meracuni kita itu sebenarnya gitu. Kenapa kita nggak pede dengan barang kita sendiri? Betul. Kenapa nggak kita majuin buat punya kita sendiri gitu loh kan? Dari situ ntar bakal menular gitu ke teman-teman yang lain gitu. Karena gue tuh kritis banget mas soal itu. Gue tuh sampai ke dia tuh ya, Nick mana sini gitu. Kalau misalkan ini gue beli aja nih, nggak enak dia langsung kan. Gue beli deh. Baru dibawain ya. Sorry Mas Angga. Gue beli deh. Ya kan? Bukan poinnya memang berangkatnya dari dianya juga gitu, ngajak Iya, gue diskusi soal ini nih. Ngajak gue diskusi soal ini. Jadi gue tuh jadi kayak mikirin banget gitu di sini. Iya juga karena kan dari sudut pandang musik ya kan. Sudut pandang musik. Gue ngerti lah maksudnya ini kan jadi ranah media nih podcast kita kan. Jadi ranah media yang bisa media diskusi yang bisa didengerin nih ke orang gitu kan. Tapi dari sudut pandang musisi gitu kan. Iya nggak bisa dipungkirin musisi itu juga salah satu sektor penopang hidupnya dari merchant gitu. Jadi kalau seandainya gua ngebantu ini jadi sesuatu yang besar, maka gue juga pasti bisa hidup gitu loh. Kalau gue membantu menghidupi industri ini gitu, gue tuh pasti enak juga nih, ya kan? Ya udah gitu, cetak merchantnya punya The Potters kayak punya podcast kayak punya siapa bisa semuanya hidup. Banyak gitu. peluang lah. Banyak peluang. Jadi kayak gitu kan. Saat ini kan orang-orang kan masih takut-takut juga tuh bang. Iya kan masih takut-takut juga. Sebenarnya bukan takut juga sih. Kalau gue pribadi yang ngalamin gitu ketika temen gue sih bukan masalah apa ya mas, rugi atau enggak, itu sebenarnya sudah salah satu media promosi juga buat brand kita ya kan, untuk bisa berkembang gitu. Kadang kan ada satu rasa yang gue bilang nggak pede gitu loh mas. Itu juga salah satu kendala loh mas. Artinya gue ngeluarin produk orang suka nggak ya? Orang nggak. Nah itu sebenarnya lagi gue bunuh. Iya. Sebenarnya Yang menilai bagusan enggak atau apapun yang disebut relatif atau apapun lah ya. Itu kan bukan kita. Kita hanya menyajikan kan. Nah, itu ketika kita punya ide, orang lain suka atau enggak kan, pertanyaannya di situ. Iya. Sebenarnya sajikan aja. Iya. Itu satu, makanya gue bilang tadi nih, kan kita udah bicara ini lebih awal nih. Kalau suka nggak suka, bagus jelek itu kan relatif nih. Relatif. Tapi poinnya adalah garisnya adalah bener atau enggaknya dulu nih. Benang merahnya di situ. Nah artinya gitu deh, kalau seandainya memang berangkatnya dari sebuah teknis kebenaran gitu, bener nih kan, cetaknya bener, bahan yang dipakai bener, tinta apa segala macamnya, teknikalnya, mekanikalnya itu bener, maka ya kan orang suka nggak suka, bagus jelek itu jadi belakangan nih, ya kan. Sebenarnya poinnya di situ tuh. Makanya mungkin
yang ngebunuhnya pakai itu tadi bener nggak benernya itu aja. Sebenarnya lebih ke situ kan. Kalau ya buktinya brand luar aja cuek aja gitu masuk udah ranahnya retail udah jadi ya udah lo beli tuh. Nah orang kan itu tadi balik lagi ke orang yang itu tuh satu dia udah mindsetnya kan udah tertancap nih brand di kepala dia. Yang kedua secara memang dia kolektor atau memang user clothing dia tinggal bahkan gak usah megang nih dari jauh aja udah. Iya. Udah gitu ya kan. Ini udah bener nih. Karena dia udah terbiasa gitu loh. Masalahnya kan ini obrolan kita kan gak cuma ngobrolin soal seputaran itu. Makanya gue bahas tadi teknikal. Ini kita ngomongin mengedukasi teman-teman yang belum berdistro banget atau berclothing banget gitu ya. Maksudnya gitu ya. Dia belanjanya memang misalkan cuman sekedar sesempatnya aja gitu kan di di Ramayana, Matahari misalkan gitu ya. Atau di brand-brand store dia nggak berpikir ke arah yang memang benar-benar pakaian ini di badan gua nyaman, enak dan limited gitu kan. Ya kan kalau anak-anak muda ini kan suka tantangan baru biasanya kan kayak gitu. Betul. Itu sih poin-poin indinya itu yang kayak gue bilang tadi kan. Kabel gangguan namanya juga anak indie. Dia secuek itu tapi secara teknikal kan gue bilangnya tadi kan ini bener nih, ini routingnya bener ini ya bener. Gue sih nggak peduli ya kan orang mau lihat berantakan banget sih bodo amat gitu. Yang penting kita menyajikan yang benar gitu. Pada saat outputnya benar gitu loh Bang maksudnya. Betul. Jadi memang tadi itu yang gue baik lagi rasa yang pernah gue rasain itu kenapa gue nggak sepede itu karena memang dituntut dari keilmuan juga Mas. Jadi ketika kita sudah minimal sudah menguasai apa yang kita lakuin di situ tumbuhlah. Maksudnya itu udah mulai pede gitu. Nah yang gue harapin teman-teman juga seperti itu gitu loh. Jadi ilmu itu sangat mendukung apa yang kalian buat. Karya yang kalian buat itu sangat didukung dengan keilmuan. Nah itu loh gitu loh. Jadi jangan sampai kalian juga tidak menghargai profesi yang kalian kerjakan gitu loh Mas. Akhirnya semua orang akan tidak menghargai itu. Betul. Akan menghargai itu dengan harga yang murah. Ketika murah menjerit. Dia tuh curhat. Nangis. Karena gitu gak mau murah kayak gitu kan. Weaknessnya itu berangkatnya dari underestimate dulu sebenarnya kan kayak gitu nih. Ya kan? Karena kita lemah dari sudut pandang gak bisa ngejelasin quality gitu. Product knowledge-nya juga kadang-kadang kan kurang. Jadi begitu dihadapkan sama komparasi, di-compare gitu. Lemah ya. Lemah secara argumen gitu. Kalau gue prinsipnya gini loh. Kalau ketika customer ini cerewet, gue harus lebih cerewet daripada lu. Iya gitu. Lu tau Cartoon Combat yang mana? Iya. Lu tau Cartoon Amerika yang mana? Gitu. Nah jadi maksudnya itu yang dibutuhin. Bukan berarti gue serba tahu ya. Tapi gue berusaha untuk mendalami itu. Gue berusaha mencari tahu produk knowledge-nya seperti apa. Bahan itu seperti apa. Cat itu seperti apa. Dan kita coba. Misalnya cat aja. Kita harus coba. Kita harus proving. Kita harus jajal itu cat gitu loh. Jadi ketika customer itu berbicara soal cat. Kita sudah punya. Gitu loh. Sudah punya pengetahuan soal itu. Nah itu yang syarat yang gue pikir ya teman-teman pelaku sablon syarat mutlak. Ya, gue setuju sih dengan bahasa penyimbang atau penyetaraan quality tadi gue setuju banget dengan bahasa itu. Oke kita masuk ke ranah bagaimana teman-teman yang di umum yang nggak tahu tentang SSI ini bergabung di dalam aliansi ini kayak mana nih? Sebenarnya kan SSI ini ada 21 kota cabang ya. Iya. Udah ada 21. Lampung nih udah yang ke-18 berdiri. Jadi teman-teman bisa hubungin langsung ke koordinator masing-masing atau informasinya di IG sih adanya. Nah kalau kembali ke teknik lah, kalau kita ngobrolin teknik sablon tuh nggak jauh beda dengan musik. Ya di situ ada amplitude modulation, ada pengaturan ya seperti volume, terus ada dot ya seperti tekanan nada, ada tekanan tebal, tekanan tipis, kebanyakannya seperti itu. Nggak jauh kok sebenarnya. Secara keilmuan ya, secara teknis tuh kita pelajarin yang mirip dengan musik, mirip banget. Iya misalkan gue pengusaha sablon yang ada di Pasar Tengah nih sablon spanduk gue kan, nonton nih podcast ya kan, ngomongin sablon nih ya kan, Bang, gimana Bang, gue gabung sama itu kayak mana ya? Kayak mana nih? Ya kan, silakan hubungi saya. Kita gini sih, kalau gue sih lebih senengnya tuh ketika ada yang merespon ini dengan baik Mas. Kalau gue pribadi gitu, gue lebih seneng itu kita ngobrol dulu deh. Gitu, kita kasih maksudnya kita kasih masukan, kita sharing deh kendalanya apa.
mungkin kendala yang dirasain teman-teman itu kendala yang kita hadapin juga gitu loh Mas. Jadi minimal informasi itu tersampaikan. Iya. Karena kalau gua mau mengedukasi kayaknya agak ngeri-ngeri sedap juga dan belum layak juga gitu. Artinya, tapi minimal informasi itu sampai ke teman-teman deh gitu loh. Berarti teman-teman yang pengusaha sama nih, pengusaha sablon, untuk menerima informasi itu kalian tuh narikin biaya nggak sih? Enggak dong. Enggak ya? Enggak kan ya. Nah, enggak ada biayanya, geng. Cukup secangkir kopi. Rokok bawa sendiri. Enggak lah, kalau itu banyak banget kok. Maksudnya gua Rokok bawa sendiri. kadang-kadang ngeri-ngeri sedap juga ya Iya Pak. dong, maksudnya kan kayak gitu Iya. Bang. Ini kan keilmuan nih kan ranahnya kan. Tadi kan kita ini kan langkahnya jauh nih kan. Maksudnya bukan jauh dalam artian melebarkan ini enggak, tapi kan jauhnya maksudnya sampai ke keilmuan yang nantinya berguna untuk masa depan nih. Ada sisi kekhawatiran juga pasti untuk pengusaha yang belum tahu ini gitu loh. Ini gue masuk sini sekolahnya berapa kali pertemuan, terus gue harus ngeluarin biaya apa untuk menyadu informasi itu, gitu-gitu kan Nick, gitu kan. Padahal si SSI-nya sendiri ini yang langkah awal yang mereka lakuin ini adalah untuk penyetaraan atau penyeimbang quality dulu nih gitu kan. Nyatuin frekuensi dulu lah, nyatuin frekuensi dulu. Ngasih informasi yang sifatnya bahwasannya quality itu sama loh kayak gini. Nah, akhirnya nih karena quality tadi kan ada effort yang ditempuh kan, ya kan. Nah, sampai akhirnya harga yang ditentukan dianggap ya memang segitu gitu kan. Akhirnya sama nih gitu kan, nggak ada komparasi yang misalkan sama gua aja ya kan. Gua bisa Murah. 30 nih. Sama Bonik 60. Cepet kalau bisa gua. Sama gua 30 bisa loh. Nah, akhirnya nggak sampai ke situ tuh Bang maksudnya. Sebenarnya ini juga agak-agak ini juga ya, maksudnya bukan beban ya, tapi gue ngerasa ini tanggung jawab gue juga gitu. Iya, maksud gua tadi kan sampai ketempuh yang kayak gitu kan, padahal yang dikasih tadi salah gitu kan, maksudnya ada tinta yang salah, bahan yang salah, itu yang salah gitu yang dimaksud tersebut nggak sama gitu maksud gua. Oke lanjut. Maksud gua tadi kan kayak gitu, kenapa bisa beda harga gitu loh, ada quality yang beda, sementara poin esensi di sini adalah penyetaraan kualitas kan, kita ngomongnya di situ. Kalau kita lihat HPP harga sebenarnya bisa dirunut ya. Ketika kita ngorder keluar daerah terus dengan harga yang menggiurkan, murah artiannya, berarti kan ada bahan baku yang dikurangi pasti. Iya. Gitu. Jadi karena kan 60% harga kaos itu adanya di kain. Iya, di kain. Betul. Berarti kan yang ditekan kain. Kain kalau kita bicara kain bisa disulap loh sekarang. Iya. Nah, lu apa itu disulap kayak gimana? Artinya kualitas yang rendah bisa dijadikan tampilannya bisa jadi bagus. Emang bisa? Bisa. Pabrik apa yang nggak bisa dibikin? Jadi memang kita sebagai Bisa? bisa banget nggak? Itu bisa banget gitu loh. Gila, ketepu dong gue berarti sekarang. Bangke. Nah itu jadi memang Pakai mic. gue pengen semuanya itu cerdas Mas. Iya. Gue pengen itu bukan cuma pelaku sablonnya, tapi si customer-nya juga cerdas. Iya. Gitu loh. Artinya Calon bukan pembeli ya, calon iya pembeli. gitu loh. Itu kita pakai bahan apa sih? Kita memang berusaha untuk menjelaskan ini seperti ini. Kenapa bisa harganya segini? Ini polanya seperti ini. Dari GSM hasilnya juga udah beda jumlahnya ya Mas ya. Nah itu gue pengen selalu gue sampein. Karena memang kalau produksi di tempat gue nggak pernah sebutin harga. Iya. Iya. Bang, Bon, gue pengen produksi sama lu. Ngobrol aja dulu Iya. kita ngopi aja dulu. Nanti gampang produksi. Iya. Yang penting informasi itu sampai dulu gitu. Lagian Perkara dia nanti menilai di harga gua mahal, silakan. Silakan kalian compare dengan spek yang kita kasih di tempat yang lain dengan harga yang murah. Iya. Silakan itu. Yang penting gua dapat bisa menyampaikan informasi itu aja. Gitu. Iya. Oh gitu ya. Jadi ngobrol lebih ke arah nyampe informasi betul. Gue sepakat sih sama itu. Ya lagian edukasi itu memang harus sampai Bang. Harus sampai banget. Harus. Faktanya gini loh. Maksud gue ini kita nggak fair juga kalau kita bilang edukasi orang yang beli baju mahal lebih bagus sama orang yang biasa beli baju murah misalkan gitu ya. Harusnya ada keseimbangan itu. Ini kan masalahnya kemampuan membelinya aja gitu kan. Masalahnya kan di situ. Dan Tapi gengsi. edukasi Dan gengsi. Dan gengsi betul. Nah, Ya sekarang gini, lu mau pakai baju apa mau pakai
brand atau lo mau pakai Gini deh, kualitas. yang lebih gampang. Baju polos nih dengan kualitas seperti apa harganya segitu kan. Ketika di sablon harganya berubah kan. Iya. Betul. Iya. Berarti ada nilai plus loh di situ tentang sablon sendiri. Iya, ada nilai tambah. Iya. Nilai tambah. Contoh kaos ini sama dong dengan kaosnya Adidas, tapi kok harganya beda jauh. Berarti branded ya. Branded. Brand image-nya udah dapat. Iya. Nah, caranya gimana biar Neck Name tuh bisa setara dengan Adidas Itu kan? nih, makanya berangkatnya di situ. Makanya gue tuh ngotot banget di depan itu. Nah, Caka kayak gitu tuh obrolan gue dulu di awal tuh. Di situ dulu tuh. Kenapa? Karena gini deh. Kita kan pernah jalan nih, kita ke GI ya kan, ya kan jalan-jalan doang, beli enggak. Maksudnya gini, ada baju 90 juta orang beli. 90 juta bajunya nih. Kiki beli celana lu tahu sendiri kan, 14 juta gitu. Dibeli. Gue bilang, gue enggak lah. Gue clothing gue bilang kan, gue clothing aja lah gitu, masih masuk akal gitu kan. Tapi iya, ada kecenderungan, maksud gue kecenderungan itu loh yang misalkan yang harus ya kan Brand image sih berarti satu gini nih, enggak juga tren sih. Itu juga mungkin gini loh, Kiki juga teredukasi. Betul. Teredukasi terhadap brand itu. Ada gaya hidup seperti itu di awalnya di Jepang. Nah gimana tuh Bang? Jadi mereka lebih ke branded ya. Jadi mereka nggak rela nggak pakai mobil, jalan kaki, cuma buat nunjukin kolornya doang. Iya. Buat nunjukin label apanya doang. Itu ada trennya waktu itu memang dibikin. Jepang kan salah satu trendsetter ya. Iya. Jepang, Korea dan sekitarnya tuh. Dibikin begitu memang. Nah itu ya mungkin yang dilakuin Kiki tadi itu memang dia tersampaikan. Iya, gitu. jadi gini loh Mungkin Bang, nggak cuma sekedar gini, ketika dia beli baju 90 juta, dia nggak cuma sekedar cerita baju gue 90 juta. Nggak kayak gitu. Biasanya si orang yang kemampuan Iya, membeli, ada. dia tuh nggak cerita soal baju dia harganya 90 juta karena lingkungannya pun sama. Teman-temannya pasti bajunya harganya 90 juga. Iya. Gitu kan. Tapi begitu dia ketemu orang lain, experience yang dia cerita gitu kan. Oh, baju ini begini, bahannya dari Amerika Selatan, ya kan, sablonnya itu dari Kanada bagian timur, misalkan kan kayak gitu tuh. lengan kanan dari Amazon. Nah, kan bisa gitu. Kayak chef ya kan. Iya. Bumbu ini ladanya langsung dipetik dari si ini, garamnya langsung diimpor dari Madura misalkan gitu. Hingganya bisa itu experience itu yang dia Betul, cerita. betul. So wajar dong kalau misalkan dia diapresiasi dengan segitu gitu maksudnya. Jadi experience nih kan Nick, Iya, yang dibagi betul. atau teknik proses yang dibagi. Iya betul. Jadi kayaknya kecenderungan orang nggak ada masalah dengan 90 juta, it's okay, nggak ada masalah gitu. gua Maksud mampu beli gua, gitu kan. edukasi teman-teman yang beli baju cloth misalkan rata-rata di harga 160.000, misalkan gitu ya. Dia pun bisa cerita soal experience itu Iya, gitu iya, maksud betul. gua. Gitu. Ini kemampuan dia membeli kan kayak gitu tuh. Boleh-boleh aja gitu. Boleh. Experience yang dia tawarin tuh sama gitu loh Nick. Itu sih poinnya. Maksud gua nggak harus bicara mahal murah itu kan relatif Iya, lah. betul. Kan itu Jadi- cuma bicara Jadi, kemampuan membeli. Kalau gue lihat sih ada berbagai macam pembeli akhirnya ya. Gue merutnya ke sana. Ada yang memang dia memang beli kualitasnya memang bahan itu barang itu bagus. Angkat aja dulu Bang, apa Bang? Angkat dulu Bang. Ada juga yang Sini. Atau kasih Nacaka kasih jalur buat terima. Oke. Oh, Itu dulu bentar ya. iya, Siap. aman Bang. Pokoknya di sini bebas. Yang penting jangan berak sembarangan. karena gue tuh kalau pembeli itu memang dia pengen beli emang beli Bantu deh. beli kualitas. Iya. Ada juga yang main beli karena memang brandnya. Iya. Ada juga yang beli karena emang fashionnya. Jadi menurut gue itu nggak jadi masalah. Nah itu loh yang disebut itu pasar ya. Jadi segmennya Iya, gitu iya. loh. Jadi si pelaku clothing ini sendiri, lu mau segmen yang mana? Iya. Kalau lu sanggup semua segmen silakan gitu loh. Tapi kalau memang lu mengerucutkan segmennya, ya juga silakan juga Iya. gitu loh. Jadi kalau soal itu dia mau beli harga itu 90 juta, 100 juta ya balik lagi ke orangnya. Iya, benar. Gitu loh. Karena kalau mau dipikir ini kapas yang kita pakai. Iya. Hanya melalui dengan kualitas seperti apa ini bisa mahal. Dan Atau melalui proses seperti apa? kenapa dia bisa jual mahal? Iya. Nah, mungkin brandingnya, biaya ininya, biaya Iya, itunya benar. wajar gitu. Bahan bakunya yang kerjanya juga dibayar jam-jaman, Iya, misalnya kan betul. kayak gitu kan. Iya. Itu potongan produksi kan dari situ. Yang benar-benar tenaga profesional. Jangan-jangan yang tukang jahitnya memang lulusan dari
Inggris misalkan gitu ya. Hindia Belanda. Ya atau yang tukang desain apa yang bangun pola misalkan itu emang standarisasinya beda. Ya wajar kalau ketemu sama itu. Ya kan kayak siapa gitu brand-brand yang gede kan kayak gitu kan. Wah ini betul. memang ini, oh ini mau Kita secara kan Presi juga kadang ngelihat kita brand ini dipakainya sama siapa gitu kan. Karena ya sebetulnya Supreme. Kita tahu semua yang pakai itu siapa. Kenapa dia bisa mahal gitu. Bahannya apa. Sebenarnya kalau merujuk kita lihat lagi bahannya kita juga sama-sama tahu. Kalau orang produksi tahu. Pasti tahu gitu loh. Cuman kenapa bisa mahal itu ya itu tadi. Brand image dia emang sudah luar biasa lah gitu. Tapi lu nggak ada rencana buat ini ya Nick ya? Gue tuh ada kepikiran gini loh. Tadi kesenggol juga tuh. Jarang banget loh di Indonesia mungkin ya. Di Indonesia tuh mungkin yang brand yang ngambil yang jualan clothingan kolor. Berbicara soal kamu, otak gue langsung merendah. Iya kan kayak gitu maksud gue. Ya trennya kan tadi kesenggol kan, kesenggol masalah itu. Nah ini udah nih Brand. ahlinya gitu kan. Kolor apa yang tinggi naik kan tahu gitu. Lu tahu nih ya, misalkan kolor kan kayak kepakainya di dalam, tapi lu perhatiin dong itu apa bener-bener jadi Bahkan di dalam juga loh. enggak iklan itu eksklusif semua loh nih. Nah itu kan biaya itunya kan luar biasa yang jadiin brand celana dalam itu kolor itu juga jadi mahal kan Pak. Salah satu faktor kan mungkin itu juga gitu. Dan prestis itu pun gue juga kepengaruh sama orang luar juga nih. Jadi karena kebanyakan belajar dari informasi yang kita serap dari yang informasi cepat ini ya. Jadi gue jadi mikirin kolor ini prestis juga. Iya, kita pernah ngalamin loh di masa itu maksudnya fashion yang dengan celananya dia melorot sendiri. Melorotin dikit ya biar ngangkat boxernya kelihatan mereknya apa mungkin kolornya gitu kan. Nah itu pernah kita pernah ngalamin. Jadi untuk sebenarnya tren itu yang dibuat di Jepang itu ya mungkin untuk nunjukin itu Mas ya. Iya, Gitu, betul. si brandnya itu sendiri. Iya. Berarti emang kekuatan power of the brand itu memang luar biasa gitu sampai Tahun 2012 saya pernah ke Guangzhou. Nah, nih. Waktu itu lagi tren warna hijau pupus. Hijau muda banget itu. Iya. Seluruh Guangzhou pakai. Yang pakai pita, gelang, sepatu, celana ada pasti warna itu. Ini hebat nih orang yang bikin warna ini. Bikin tren. Bisa gak sih di kita seperti itu? Iya. Itu PR saya ketika pulang loh. Itu kan gue bilang color tone, kekuatan warna. Kekuatan color ya kan, makanya gak terlalu banyak. Ini ngomongin satu warna aja kekuatannya bisa satu negara loh. orang Guangzhou itu Mas ya buat warna hijau pupus itu jadi tren gitu. Namanya mungkin apa tuh Mas? Hijau apa tuh Mas? Ya kalau saya biasanya nyebutnya hijau pupus. Nah ini lah kayak kekurangan Indonesia. Abu monyet. Kuning busuk. Merahnya merah jambunya jambu air. Maksudnya penyebutan sebuah warna itu juga jadi ini juga buat kita gitu loh. Sekarang kuning nambah lagi, kuning senja. Nah kalau dulu kan kuning genteng, kuning senja bang. Senja di rumah lo di Sukarame sama senja di Raja Basa beda bro. Kan kayak gitu. Ya artinya intinya tentang tren tadi. Iya. Kita harus bisa menciptakan tren kan. Karena tren tuh nggak datang ujuk-ujuk datang dari langit tuh nggak. Memang diciptakan gitu. Apalagi ranah kita pop art ya. Iya. Gitu. Ketika tahun 60-an Andy Warhol ngenalin cetak saring. Nah, satu lagi ya kita lebih ini ya, industri ini kan udah kebagian dengan beriring teknologi ya. Ada digital, ada manual. Ya, betul. Nah, permasalahan yang paling besar di sini adalah ketika orang-orang digital masih menggunakan kata sablon. Itu masalah sebenarnya. Maksudnya gimana? Maksudnya? Sablon kan bahasa Belanda. Iya. Artinya cetak saring. Cetak saring. Oke. Nah, kalau di compare dengan digital kan sebenarnya nggak ada hubungan ya. Karena kalau digital ataupun offset itu kan masuknya cetak rendah bukan cetak saring. Kan cetak ada 3 tuh, cetak saring, cetak rendah sama cetak tinggi. Gitu. Kalau digital ya udah urusannya dengan semprot menyemprot ya. Cartridge atau head. Jadi ya itu, jadi masih kejebak lah. Nah, di sini kan di Indonesia sekarang lebih kritis ya, teman-teman. Jadi permasalahan besar tuh antara digital dan manual gitu. Jadi ya akhirnya jadi malah jadi
apa ya? Jadi gesekan ya Mas. Gesekan, Nah, padahal harusnya nggak ada itu Mas ya. nggak perlu, nggak karena nggak bergesekan gitu. Dibikin masalah ya karena sebenarnya masalahnya juga nggak ada kan. Iya benar sih. Jadi kenapa tuh Mas? Ketika teman-teman bisa antara digital dengan manual, dengan sablon sendiri bisa bergesekan, itu alasan yang mendasar apa sih sebenarnya Mas? Alasannya sederhana sih, takut kehilangan order. Receh itu berarti Mas. Receh. Karena kan segmennya beda, pasarnya beda, nggak akan sama seperti rel kereta api, selalu berdampingan, nggak akan saling silang kok. Industrinya nggak jalan. Kita butuh nggak teknologi, butuh tetap. Gitu. Referensinya dari mana? Dari manusia tetap. Kalau kita bicara tentang dekorasi tape, sablon ada dekorasi ya, ditabur pun ada. Digesut ada, ditabur ada. Itu di kata-kata tabur itu yang menjadi tabu akhirnya sekarang. Ya karena knowledge ya, pengetahuan tentang dasarnya cetak saring dari awal tahun 900-an udah dibikin seperti ini. Terus tiba-tiba kita yang mengekor di tahun sekarang dibikin seolah-olah bergesekan padahal enggak. Kita visual art kok. Seni yang berkembang dengan kebudayaan kan. Gitu. Ya udah ikutin aja teknologinya gitu, nggak usah jadi oh ini bersaing nih, order gue bakalan hilang, nggak akan. Sampai saat ini pun yang pakai baju sepeda nggak ada yang disablon loh, tetap sublim. Betul. Bahasanya aneh-aneh, udah langit semua sublim lah ini. Oke, ini kita ke ranah teknis deh. Ini pas juga nih kalau gue liat nih. Ini nih, ya kan? Iya. Lo cetak dengan apa? Embroidery. Ini apa namanya? Bordir ya kan? Embroidery. Bordir ya kan? Bordir gitu kan? Ini kan bukan sablon, berarti kan? Nah ini apa? Kalau teknik apa nih kalau yang kayak gini nih? Ini kan sablon itu. Ini sablon manual. Cetak. Jadi cetak saring. Cetak saring. Cetak saring kayak gitu. Nama tekniknya cetak tinggi. Cetak tinggi. Cetak tinggi nama tekniknya. Density. Oh, ini kan beda-beda. Nah, kalau Sarasvati ini lebih ke raster. Raster. Nah, kan beda-beda nih, pas juga nih kan. Itu yang gesut-gesut itu tuh. Iya. Semua digesut. Semua digesut. Tapi endingnya aja yang beda ya, outputnya terakhirnya beda ya hasilnya ya. Betul. Dikerjakan digital bisa juga bisa dikerjakan juga. Di DTF bisa, Bisa. di DTG juga bisa, DTG bisa. gitu loh. Untuk kebutuhan yang sifatnya. Kalau ini DTG nggak bisa. DTG kalau setinggi ini nggak bisa. Ini bisanya pakai ini polyflex atau apa DTF ya? DTF bisa. DTF kayaknya DTF nggak bisa setinggi itu. Nggak bisa. Nggak bisa. Polyflex ya? Iya, polyflex. paling. Nah, kalau itu yang punya Huda? Sama kayak tempat si Mas Bonik. Oh itu high juga itu ya? Iya. Tinggi juga itu ya? Tinggi. Cetak tinggi juga itu ya? Iya, Oh itu keluar juga ya? Keluar gitu. Jadi sebenarnya, nah itu yang dibilang Mas Kris, kita itu nggak akan pernah silang kok antara sablon dengan digital printing lah Mas ya, gitu. Jadi ya yang bisa dilakuin di manual belum tentu bisa dilakuin di digital gitu loh. Artinya untuk kebutuhan yang tidak banyak, mungkin satuan, mungkin bisa solusinya di digital, mungkin DTF, DTG gitu. Ya itu tadi kan maksudnya kan yang gue bilang berangkat dari acuan ngobrolnya beda-beda kayak gini kan berarti kan apa bisa dilakukan di digital, bisa dilakukan di manual, tapi nggak semuanya nggak semuanya bisa dilakukan di sana, bisa dilakukan di sini gitu. Ada plus minusnya lah. Ada plus minusnya dan semua itu sebenarnya bukan ya sebenarnya jalan itu beriringan kan. Kita kan di sini ngomongin kebutuhan sama teknik outputnya kan mau kayak gimana kan. Memang sebenarnya itu sesuai kebutuhan juga betul, gitu loh. Kadang nah ini yang gue bilang, gue pengen informasi itu dapet. Ketika teman-teman misalnya dengan artwork yang Mas Kris pakai customer datang bawa artwork seperti itu untuk cetak satuan, kita nggak bisa. Bukan berarti nggak bisa ngerjain, tapi dengan kuantiti satuan kita nggak bisa. Kita kasih solusi, silakan. Produksinya tinggi jadi. Iya, Cost produksinya tinggi gitu. Apalagi kalau colornya rame. Iya, minimal order tuh itu. Iya. Kita nggak bisa, makanya kita kasih solusi itu. Jadi sebenarnya gitu kalau sampai ada yang bergesekan ya kita bingung juga berarti Masalahnya nggak ada. Iya, masalahnya itu nggak ada gitu karena memang hanya orang-orang tertentu aja yang bikin jadi masalah kan. Itu orangnya yang bermasalah, bukan kondisi industrinya yang bermasalah. Maksud gua Mas Kris, ya memang pentingnya edukasi kan di situ. Kan dia kan taunya ini nggak bisa, itu nggak bisa, ini mahal, itu nggak, baru itu tuh maksud gue masih baru tarafnya masih sampai situ edukasi itu Mas. Kulitnya aja. Iya benar gitu loh. Dia nggak pernah berpikir untuk mencetak ini
dengan quality sablon yang manual gitu ya. Prosesnya kan Prosesnya panjang. kan panjang gitu loh. Betul. Effortnya beda gitu kan. Ada SOP di situ. Betul gitu. Nggak usah jauh-jauh lah. Kalau lu 3 warnanya berarti 3 gitu, atau ngebentuk warna itu di satu warna itu butuh 3 tinta loh, misalkan gitu kan. Nah, gitu. Gitu kan. Iya, 3 betul. tinta, Jadi- 3 screen. 3 screen ya kan, artinya effortnya itu beda gitu. Jadi memang customer itu memang harus nyampe informasi itu. Benar gitu maksud gua. Ketika kita berbicara soal produk ini harus dieksekusi seperti apa, itu harus sampai. Ini manual bisa seperti ini digital bisa seperti ini. Itu yang harus sampai gitu. Jadi jangan sampai ketika kita ngobrol ini nggak bisa, itu nggak bisa, ini nggak bisa gitu loh. Karena Iya, betul. karena dari kitanya sendiri Iya, iya. yang tidak mengkomunikasikan itu terhadap customer. Ya itu. Kadang gitu ada yang loh. udah keburu jutek juga, udah keburu karena nggak bisa. Lu tahu sendiri customer kan kecenderungannya beda-beda Iya, kan. betul. Udah baru dites sama customer, anggap aja dia ngetes gitu kan. Nggak bisa. Iya. Nah, si produsen udah jutek juga kan. Nanya nggak bisa doang. ya, nah udah kayak gitu kan. Iya, gimana edukasinya nggak nyampe gitu. Iya. Sebenarnya gitu sih, perlu. Sementara yang diketahui oleh konsumen adalah Asik. baru kulit luar Iya, gitu loh. Dia betul. nggak tahu apa-apa nih, ya kan. Kebanyakan seperti itu gitu loh. Maksud gue itu, kalau visi penyeimbang atau penyetaraan memang harus semuanya bergerak gitu kan. Ya, semua ini. Edukasi ini gimana bisa nyampe. Jangan kayak gini nih, maksud gue. Lo dengan teman-teman SSI udah tahu banyak gitu kan. Lu tiba-tiba datang customer yang nggak tahu apa-apa, tiba-tiba dia datang dengan sok tahu gitu misalkan gitu. Iya. Lu keburu ngomel gitu. Enggak, Ya jangan gitu juga, Bro. Enggak, sampai sekarang sih gue gak pernah gitu maksudnya. Kita meluruskan aja. Iya, Nah, kalau ngelurusin iya Iya, gitu. pasti- Sebenarnya pasti gini kita- nih, gini. pasti berusaha gue bantu deh gitu loh. Gue berusaha untuk kasih yang kalian mau gitu, sesuai kemampuan juga ya Mas ya. Ketika ya nggak mungkin juga mereka misalnya bawa sini gimana? Pasti customer juga akan bingung gitu kan. Oh iya juga gitu. Karena nggak mungkin yang dikerjakan dengan maksudnya dengan sekelasnya brand itu, proses produksinya kalian bawa itu harus sama persis seperti itu yang harus kita lakuin. Kan nggak mungkin sih Mas gitu. Bisa. Iya kan Mas? Sebenarnya bisa aja sih. Iya bisa aja. Costnya jadi Costnya Iya. maksudnya Bener. sesuai. Betul. Jumlah kuantitinya sesuai. Iya, Bisa kita gitu loh. Dan itu loh maksudnya yang harus kita sampein gitu. Benar. Gila ini masalah penyeimbangan pengetahuan quality ini aja Ya, dan belum pengembangan teknologi juga berkembang. Karena kita di Indonesia lagi dikaji tentang serat kain. Sekarang kita akan menghindari kapas. Yang akan lagi dikaji ini tentang rumput laut. Oh. Gitu. Kalau di beberapa negara udah pakai hem ya. Iya. Hem dibikin jadi kain kan. Nah di kita karena hem benturannya sama undang-undang dilarang kan. Kita pakai rumput laut. Oh. Nah, Karena kapas Indonesia kan nggak layak jadi benang. Oh gitu. Tetap harus datangin dari luar. Kapas Indonesia ini jadi kasur. Nah ini masalah juga loh sebenarnya. Masalah Bisa jadi kasur masalah juga Mas. Enggak masalah benang kita kapas banyak ya. Iya, Kapas iya. kita banyak loh. Iya. Tapi kok ketika dipintal tuh nggak layak, panjangnya kurang. Kenapa Nah ya? permasalahannya ketika duren bisa digedein, kenapa kapas nggak bisa dipanjangin? Iya Itu juga. mungkin Ada pengkajiannya kan IPB lah apa kan banyak tuh. Iya. itu memang dasar kapasnya sendiri atau memang ada proses yang nggak bisa kita lakuin di sini Mas? Proses. Dibenturin sama undang-undang atau aturan dunia. Kita negara konsumen bukan negara produsen. Iya nih. Karena udah ada kerjasama elit global. Nah, Ini jauh banget ini Ini ngobrolnya. lebih jauh lagi. Bener. Tadi tadi bener. cuma mau ngomongin sablon di sini. Enggak, emang udah diplot nih. Betul, Ada kendali-kendali betul. apa namanya penguasa-penguasa yang udah ngendaliin itu. Oh, Iya. negara konsumen adalah A, B, C, D, 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 D. Nah, Udah yang- tutup regulasi kalau ini di negara ini, Kita misalnya gitu balik kan. lagi, nah itu kita kadang-kadang kalau berbicara terlalu jauh kita akan dibenturkan dengan kaum itu gitu. Iya. Iya Mas. Iya, Gitu. pasti ketemu. Cuma harapan kita kan kita bisa jadi baik ya ketika memang campur tangan pemerintah sih terutama. Iya. Industri ini basah gitu. Banyak kok yang terhidupi, Iya. ternafkahi di industri ini. Betul. Bonik di belakang Bonik di tempat produksi ada berapa perut yang harus dikasih Benar. makan. Sama kan Nacaka juga Iya. gitu. Saya yakin apalagi tempat-tempat yang besar ya seperti BMS dan segala macam. Gitu. Jadi ya sablon juga sembarangan juga gitu. Iya. Cetak saring ya.
Iya. Jadi intinya cetak saring jangan play-play bos. Don't play bos. Don't play. Ya artinya nantinya ke depannya sih harapan gue teman-teman SSI bisa edukasi ini jangan sekali juga nih ya kan. Nah, benar-benar yang harus kita agendain gitu kan. Yang Bila perlu ada event. Iya. Perpanjangan antara produsen dan konsumen. Iya. Jadi saling memberi informasi. Iya. Informasi ke lintas komunitas bahwa ini loh ada loh, ternyata di sekeliling kalian tuh ada yang produksinya bisa berkualitas, Iya. bisa menjaga segala hal yang seperti mereka pesan ke luar gitu. Iya, gitu. Sebenarnya itu udah ada wacana sih Mas sama teman-teman kemarin. Baru wacana. Iya, baru wacana. Karena memang mau dieksekusi. lo di challenge sama dia lo. Oh baru wacana. Gua mau eksekusi takut dijeruji nanti. PPKM ya. Dari Ya, tahun kemarin sih sebenarnya. mudah-mudahan. Memang gue pengen gini loh, maksudnya gue pengen mendatangkan orang-orang yang berkompeten. Artinya di bidangnya seperti kayak pelaku sablonnya, gue pengen waktu itu datengin memang Mas Kris. Terus di pabriknya kain, soal kain gue pengen datangkan orang itu juga. Iya. Dan chatnya pun juga Mas, yang seperti kita pernah ngobrolin. Gue pengen mereka mengedukasi, Iya. memberi informasi. Iya. Gitu. Bentuknya eventnya pameran karya. Betul. Pameran karya hingganya bisa Karya dijelas- cetak ya? Iya. Audiensnya ya para pelaku clothing itu. Betul. Nah Betul. itu nih Nah maksud itu gua. gitu loh. Artinya pelaku clothingnya itu juga mereka Terinformasikan. terinformasi Iya. dan tahu secara fisiknya bentuknya itu seperti apa, bahwa proses yang benar seperti apa, kain yang benar seperti apa. Jadi itu- database juga nanti kan, produsennya ada berapa, konsumennya ada berapa. Iya. Ini juga jadi barometer buat nanti ke depannya. Artinya ketika kita memang mau niat dan punya action untuk nutup keran kita ke Jawa, Iya. kita udah punya database Iya. gitu. Apa sih yang harus kita lakukan? Nah, Betul nih. Jadi edukasi awal itu memang harus dari pengusahanya dulu gitu kan, nyatuin itu dulu tadi ya. Siapa audiens pada saat penyelenggaraan event yang sifatnya edukasi ya maksudnya. Ya memang itu. Jadi targetnya memang belum ke arah konsumen. Kenapa? Nanti ketika semua pengusaha clothing ini sudah teredukasi, maka dia sendiri kan yang nantinya akan menyebar informasi itu ke semuanya gitu. Sama kayak gue nanya ke Dide soal cupang gitu. Sebenarnya pangsa pasar lu ini siapa? Ya breeder kata dia, yang benar-benar pengusaha cupangnya dulu nggak? Ya kan itu dulu tuh, baru nanti nyebar ke masyarakat umum gitu. Kita bicaranya ranahnya memang pengetahuannya dulu nih, knowledge yang disebar. Baru kita ngomongin konsumen. Jadi kalau mutus mata rantai gimana mau jualan nggak ya kan, saat pengusahanya sendiri aja knowledge-nya kurang gitu betul. loh. Jadi yang sebenarnya gue berharap dengan teman-teman sebagai pelaku sablon di Lampung ini, kita bisa saling support. Karena event-event di Indonesia gitu, nggak ada yang seperti konsepnya Bonik tadi, nggak. Mereka audiensnya pelaku juga. Benar ke Pelaku industrinya Ya, juga, maksudnya artinya sama-sama pelaku sablon nih. Iya. Jadi nggak ada, ketika mereka pulang tuh nggak ada edukasi yang bisa jadi renungan gitu. Betul. Kalau di sini kan mungkin audiensnya pelaku clothing, ketika pulang ke rumah jadi ada bahan renungan kan. Betul. Berarti saya bisa produksi di Lampung nih. Nah mereka tuh kan statusnya kalau ada jual beli pun, beli itu mereka tuh jadi bahan komparasi atau bahan renungan atau Betul. bahan kajian mereka gitu loh Jadi nih. si pemilik brand juga, clothingan juga maksudnya lebih paham lah kenapa fisik ini, bahan ini lebih murah, ini lebih mahal, dan itu juga bisa ini. Jangan mengeneralisir semua bahan Sama. sama. Karena kalau di Indonesia sih semua yang dijual itu kebanyakan grade-nya nggak ada yang A kan. Iya. Gitu. Semuanya grade B lah. Gitu ya. Iya. Jadi kalau sampai murah berarti mungkin grade-nya F atau B. Bisa jadi. Itu pasti. Bisa jadi. Apalagi yang Mas Kris bilang tadi 70% produksi kaos ini kan paling mahal di kain. Kain. Sisanya ya bagi-bagi sablon. Iya. Ketika dapat HPP yang lebih murah, percayalah. Iya. Yang ditekan pasti Kain, nggak mungkin yang lain. Nggak mungkin yang lain gitu. Berarti di situ cikal bakalnya tuh kain dulu ya Kain bicaranya. dulu. Sementara ada masalahnya kain bisa dimanipulasi tadi kan. Yang kemarin gimana Mas? Polyester tuh bisa. Bisa dibikin seperti tampilannya Combat bisa. Gila. Sekarang teknologi udah Wah hebat. sudah secanggih itu gitu. Kadang-kadang kan toko pun gitu ya, mereka juga Terus maksud gue gini loh, ngebedainnya gimana mas?
Gampang sih. Nah. Kalau udah kain dia panas udah pasti ngandungnya polyester. Oh, Kalau adem gitu udah ya. pasti katun. Tapi kan orangnya udah keburu beli. ya karena pengetahuan dia kurang kan. Iya juga. Iya juga, bener juga. Salah lu sendiri lu nggak tahu gitu kan. Kadang kan juga ada juga sih brand maksudnya yang nggak terkenal tapi memang kualitas barangnya bagus itu banyak. Banyak, gitu. banyak, Saking banyak banget. saking canggihnya itu brand gue pernah beli nggak. Jadi bahan ini aromaterapi, ngeri nggak lo? Jadi mas bahan itu dikucekin ya, Hah? itu wangi. Iya. Adalah brand tertentu. Banyak, misalnya banyak kayak kayak gitu kan. Jadi wah ini udah secanggih ini gitu loh. Kenapa sih kita masih ributnya soal soal yang maksudnya Iya, kulit-kulit aduh, banget lah, luar-luar gitu ya. loh. Maksudnya ini luas loh kalau lu bicara soal ini nih luas Ya, gitu loh. ini sih kalau misal buat pesen juga ya buat teman-teman pelaku clothing di Lampung ya. Kalau kalian produksinya di lokalan itu kan lebih gampang ya, komunikasinya mudah. Quality Kalian control juga ya, nggak akan tertipu dengan bahan baku tadi. Betul. Bisa kita ikut mengontrol Iya, kualitasnya. Jadi lebih TikToknya lebih gampang lah. Bu, berarti ini kalau ngomong gitu soal manipulasi kain, berarti ini udah ketipu 2 kali nih. Maksudnya gini loh, yang ketipu itu nggak cuman konsumen doang ya, tapi bahkan pelaku clothingnya juga ketipu ya. Bisa gitu loh. Itu loh ya karena edukasi Iya. tadi sih, Iya. pengetahuan knowledge Iya. Kan tentang. kadang-kadang pabrik punya stok lot ya, Iya, stok iya, yang iya. di gudang. Gimana caranya mereka ngeluarin? Sold, oke. Akhirnya dibikin nama yang macam-macam Iya, lah. gitu loh. Iya. Ada bahan inilah, bahan anu lah, semikom lah kan aneh kan. Iya gitu loh. Nah itu. Aduh gimana ya mas? Gue setuju sih, Keluar makanya. Lihatnya gini kan kalau mesin cuma 2, bahan baku 1. Iya. Ketika menggunakan mesin A jadinya A. Iya. Ketika menggunakan mesin B jadinya B namanya gitu. Makanya keluar jadi combat dan kardet tuh karena mesinnya bukan Iya. karena bahannya. Iya. Bahan bakunya tetap satu. Treatmentnya yang beda gitu. Makanya kan iya Namaan jujur. juga pengaruh kali. Pengaruh Mas. aja nih, Terus ya. kan katun Uzbekistan gitu mungkin. Iya, Padahal sebenarnya ya katun biasa kapas gitu kan, Iya. combat atau kardet tadi ya mas ya. Kadang kan pengetahuan tentang kayak gini kan kadang kan suka di-share sama teman-teman di grup WA gitu kan. Ada teman yang jualan ini. Iya. Itu mereka kadang suka debat loh nih. Ya kan di grup-grup WA atau teman-teman gua lah ya di circle gua gitu ya. Itu debat gitu loh soal Ini bahannya apa? combat kan standarnya begini gitu kan. Kok lu bisa jual segini? Ada apa gitu kan? Oh ini variasi tuh argumen-argumen yang dikeluarin gitu. Dan gue baru tahu ternyata ada yang begini-begini gitu. Combat dan kardet tuh kan karena menama mesin. Oh gitu. Bahan mah 1. Ketika masuk mesin yang combat ya jadinya combat. Mesin kardet ya jadinya kardet gitu. Cuma beda shreddingnya aja, beda buang bulu, buang benang atau Iya, iya. buang Iya, biji iya. kapas ya. Iya iya iya. Bedanya itu aja. Kalau kardet itu cenderung lebih kasar bagian itu. Itu kan mestris, lebih kasar. Artinya ketika lebih kaku ya, itu kan kanji. Semua bahan di kanji tujuannya apa? Buat naikin warna bahan sama kiloan. Iya. Jadi harganya lebih menguntungkan lah buat Iya. pihak pabrik. Tapi kualitinya rendah, kiloannya lebih tinggi Iya, gitu ya. gitu. Oh gitu ya. Jadi iya sama-sama aja jadi ketemu. Ya itu kan kalau pabrikasi kan ngomonginnya gimana barangnya terjual Bahasa gitu. marketing Ya, lah. bahasa Iya. marketing yang akhirnya dengan embel-embel penamaan seperti itu sepertinya kualitasnya itu di atas. Padahal kalau gue pikir enggak gitu loh. Nah ini yang kadang-kadang juga pelaku clothingan di sini juga tidak mengetahui itu Iya, gitu iya, loh. Bukannya kita so tahu, Enggak. tapi itu sangat berpengaruh juga ke proses Iya, iya, sablon mas. iya, Gitu iya. kan. Ketika bahan itu jelek kita nggak enak nyablonnya, berbulu bulunya naik, kan Iya. kita juga nggak enak gitu loh. Benar. Jadi bukan berusaha ngadalin atau menipu-nipu ya mas, karena memang proses sablon yang benar harus dapat juga salah satu pendukungnya ya kain yang benar gitu. Kain yang Mas. benar. Gitu. Karena kritis banget kayak Kiki tuh kritis banget tuh soal itu. Gue aja kadang suka nggak tahu dia tahu-tahuan aja gitu. Dia, ini mah ini kata dia gitu. Langsung gitu ya kan gitu. Pasti harganya segini kan gitu kan. Dia kayak dia tahu gitu begitu dia ngeliat bahan ini bagus nih gitu kan. Dia Kiki tuh kalau ngomongin dia mau beli ya kecenderungan dia membeli gitu. Dia memang lihat quality nih. Iya. Dia lihat quality gitu. Dan nggak ada masalah misalkan dia akhirnya dia perkiraan dia misalkan harganya 300.000 misalkan gitu ya. Terus orang jualnya ternyata dengan pengetahuan dia terus orang tuh jualnya 160.000, dia ngerasa dia beruntung aja gitu kan. Dia beruntung berarti kan oh gila ya. Dia bisa jual harga
kayak gini gitu dengan kualitas kayak gini. Keren juga sih ini gitu kan. Dan dia pasti cenderung ke situ terus nih kalau kayak Kiki ya gitu. Iya. Gue tuh banyak belajar juga sih nih sebenarnya kayak dari dia gitu kan. Ya kayak gitulah intinya sih pengetahuan ya. Pengetahuan, edukasi yang sama. Permasalahannya cuma sumbernya dari pabrikannya sendiri sih. Ketika mereka ngucurin barang, produk knowledge-nya mereka nggak kasih juga. Iya, Itu masalah juga gitu. Yang sangat-sangat dirugikan kami pelaku sablon yang Pelaku kecil-kecil sablon gini. jadi kelinci percobaan kan? Iya Kan dong, iya. Itu gitu. Jadi kenapa kadang kan kalau kita ukur, customer kan mengukur kita dari HPP ya Mas ya. Betul. Gitu. Mereka nggak tahu produk yang kita beli dari toko bolongnya gimana, Iya. tingkat rejectnya itu Iya, mereka iya, nggak pernah paham, tahu paham. gitu. Iya. Jadi ya pengen semua informasi ini sebenarnya tersebar lah, bukan hanya pelaku sablonnya atau Ya bukan cuma di OT-nya Lampung juga aja ya, kan dan ya. bukan- Karena kan bukan Lampung juga. sebenarnya juga misi-misi seperti ini udah kita usung ya. Di, Iya, iya. Kebanyakan di Jawa sih. Dari Jawa Timur sampai Jawa Barat. Kita usung terus. Artinya nggak semua kota pun teredukasi. Benar. Gitu. Pabrik kok sekelas pabrikan besar kok bisa masuk ke kelasnya UKM juga. Jadi pertanyaan besar Iya. buat kami ya. Iya. Kok bisa belusukan masuk ke sini gitu. Pasar-pasar yang mereka dengan kapasitas per bulannya sekian ton. Kalau kita lihat personal masing-masing kan nggak sesuai kayak kesannya kan seperti itu. Iya. Oke, geng. Thank you banget ya waktunya ya. sama-sama. Ya kan? Sama-sama. Bangga. Udah dengan Nacaka ya kan. Mas Kris dengan SSI ya kan. Thank you banget lo udah Ya, nyempetin sama-sama, waktu sama-sama. bagi-bagi ini. Dan edukasi ini Bonik juga ya dengan nickname-nya, bajunya gitu kan. Nanti ada yang gue bagi juga nih ke teman-teman ya kan. silakan. Lewat beberapa kuis ya nanti ya kan. Silakan. Ya, artinya layak lah gitu kan sebetulnya. Bila pengusahanya satu quality, satu edukasi, satu pengetahuan lah intinya gitu kan. Iya. Dan gua harap sih nggak pernah putus lah ngobrol tentang ini gitu ya. Di mana aja, bikin apa aja gitu. Maksudnya biar nyampe nih gitu kan. Terutama nanti yang gue bilang penyampaian aspirasi ke stakeholders terkait gitu kan yang sifatnya sertifikasi. Tadi ini bagus juga tuh jadi masukan juga tuh. Jadi masukan juga tuh Bang. Thank you banget ya. Sama-sama. Ya, oke. Sama-sama. Thank you banget ini ya. Ini buat pelaku-pelaku industri lah di industri kreatif di clothing ini, apparel di Lampung ya terutama ya. Ya harus berani menyatakan bahwa kalian juga berhak punya kata kami bagus gitu. Oke. Iya dong, pede dong ya kan. Oke guys, udah Mas Kris, Boni, give applause guys. Thank you ya. Oke.